Selamat malam semuanya. Malam Kak, Suara saya apakah Malam, kedengeran? Kak. Halo. Malam, kedengeran Kak? Kak. Aman, aman. Oke, oke, siap. Kakak-kakak gimana nih? Udah siap mulai belajar lagi hari ini? Siap. Wih, oke. Tahun baru kita belajar hal yang baru lagi. Jadi terakhir kalau nggak salah sama Katerin, kakak-kakak udah belajar tentang interior rumah ya? Iya Kak, benar. Nah, gimana nih Kak? Mungkin ada yang mau cerita nih satu. Ada kuis nih, lumayan satu orang nih. Siapa yang mau cerita? Boleh. Kak Maulana mungkin mau cerita sambil kita nunggu teman-teman yang lain atau mungkin ada yang mau ceritain terakhir kali belajarnya tentang apa, nanti dapat hadiah buat satu orang. Sebelumnya yang udah datang sambil isi link absensinya dulu ya. Ada nggak nih yang mau cerita kemarin gimana belajar tentang interior part satunya? Sedikit aja nih testimoni kemarin udah belajar apa aja. Mungkin Kak Yuliana mau cerita. Oke deh, kalau gitu jangan lupa isi link absensinya sambil kita nunggu beberapa eh, menit lagi, nunggu teman-teman yang lain juga masuk. Nah, hari ini tuh kita akan bahas apa? Hari ini kita bakal bahas tentang interior ruang publik atau retail. Jadi untuk hari ini sebenarnya kita lebih banyak akan bahasnya ke teori lagi. Sebelum nanti abis itu kita bakal langsung latihan hands on. Kakak-kakak bakal nyoba gimana sih cara bikin retail. Nanti bakal ada latihannya dikirim juga ke grup untuk si SketchUp lokas SketchUp lokasinya maupun si SketchUp lokasinya maupun si soalnya nanti bakal dikirim ke grup. Merah mati, betul. Wis, wis. Eh, Oke. Eh, Sekali lagi jangan lupa diisi dulu link absensinya. Udah aman, udah diisi nih link absensinya. Terus aku juga mau ngingetin nih hari ini jangan lupa nge-storyin ke IG story hari ini belajar apa. Nanti buat 5 orang bakal dapat hadiah. Jadi jangan lupa di tag SketchUp Indonesianya juga ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Aku izin share screen ya kakak. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat aja. Nanti kalau lagi tengah link absennya sebelah mana? Sebentar, aku kirim ulang ya. Ini Kak. Nah, ini untuk link absensinya. Nanti bakal aku reminder lagi untuk ngisi link absensinya waktu di tengah-tengah acara. Oke. Oke, sama-sama. Sekarang aku izin share screen ya. Oke, apakah udah kelihatan semuanya? Kelihatan, Kak. Oke, siap. Oke, jadi kita mulai aja ya. Karena tadi eh, kita udah pada isi link absensi juga. Oke, selamat malam semuanya. Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama aku Genoveva. Aku hari ini akan membawakan SketchUp Your Interior tentang interior toko atau ruang publik. Sebelumnya,
konten hari ini tuh kita akan bahas apa aja sih? Jadi untuk konten hari ini kita bakal bahas teori dan standar kafe dan toko, juga ada visual merchandising, identifikasi klien untuk retail itu gimana, programmingnya juga gimana, terus nanti kita sampai kita coba bahas kalau misalnya cari konsep di retail tuh seperti apa dan juga mencari preseden-presidennya. Jadi yang pertama, retail itu apa sih? Jadi menurut KBBI sendiri, retail itu adalah usaha bersama dalam bidang perniagaan dalam jumlah kecil kepada pengguna akhir atau eceran. Sedangkan pengertian toko sendiri menurut KBBI adalah kedai berupa bangunan permanen, tempat menjual barang-barang, makanan kecil, dan sebagainya. Jadi seperti yang kakak-kakak udah tahu juga, mungkin kalau untuk mendesain sendiri biasanya dibagi-bagi nih, ada ruang private maupun ruang publik. Untuk ruang publik itu salah satunya adalah retail dan toko yang paling banyak kita jumpai sehari-hari. Jadi untuk hari ini kita akan bahasnya tentang retail ataupun toko. Kayak gitu. Nah, di sini ada tipe-tipe retail. Tipe-tipe retail tuh ada apa aja? Jadi berdasarkan tipe bisnisnya, ada yang pertama tuh namanya open sales. Nah, toko ini tuh biasanya keluar dan masuknya menjadi satu, jadi tidak ada jalur khusus. Nah, kalau kakak-kakak lihat di sebelah kiri sini, jadi keluar dan masuknya tuh di satu jalan yang sama, bisa di pintu-pintu yang sama, dan satu toko ini bisa punya lebih dari satu pintu. Biasanya ini tuh dipakai buat toko khusus penjualan tertentu, misalnya toko kue, toko baju maupun department store. Terus ada juga di sini ada closed sale, yaitu yang biasa memiliki alur tertentu. Jadi pintu masuk sama pintu keluarnya itu terpisah. Nah, biasanya di pintu keluar ini mereka tuh akan ada staf khusus yang menjaganya. Contohnya adalah supermarket. Jadi kan biasa kita masuk, terus kita ngikutin alur, nanti di akhir waktu kita keluar kita akan melewati penjaganya terlebih dahulu untuk membayar. Nah, ini tuh gunanya buat apa? Kita tahu ini biasanya itu buat kita tentuin nanti di mana jadi pintu masuk dan keluarnya dari suatu si toko itu. Karena kan kalau kita dapat site biasanya kosong. Jadi ini untuk langkah awal dulu untuk mengidentifikasi jenis toko apa sih yang mau kita akan buat. Seperti itu. Selanjutnya, eh, di sini ada yang namanya juga tipe-tipe retail berdasarkan tipe penjualannya. Jadi di sini ada banyak sebenarnya. Yang pertama di sini ada specialized shop. Biasanya tokonya tuh berukuran 50 sampai 500 meter persegi. Nah, biasanya toko ini tuh hanya menjual di satu bidang sektor, misalnya toko sepatu saja atau toko bunga saja atau toko kue saja. Jadi biasanya sih bentuknya seperti ini. Nah, si specialist shop ini juga dia tuh ada yang self service juga. Jadi kita masuk terus kita mungkin belanja sendiri terus langsung keluar. Spesialis shop ini ada juga yang namanya spesialis retail chains. Jadi ini merupakan toko yang memiliki chain retail dengan spesialisasi tertentu. Jadi ini biasanya udah ada jaringannya, misalnya toko perhiasan ataupun toko fashion. Terus yang ketiga di sini ada spesialis supermarket. Ini tuh mirip retail chains, namun bisnisnya dapat berupa dari bisnis kecil sampai besar, namun sistemnya self service yang tadi ini. Jadi ini lebih ke mungkin toko-toko minimarket, supermarket kecil sampai supermarket besar. Itu bisa dipakai namanya spesialis supermarket. Lalu di sini ada juga namanya department store. Di sini tuh satu toko bisa terdiri dari beberapa lantai. Sektor penjualannya juga beragam, jadi dia nggak cuma jual baju aja, tapi misalnya ada baju dan juga make up, ataupun mungkin yang sangat lengkap baju, make up, dan juga alat-alat rumah tangga itu ada juga. Nah, ini juga dapat disewain ke tenan-tenan lainnya. Jadi di dalam satu department store itu mungkin dia bisa menyewakan itu ke brand-brand yang lebih besar. Jadi dia bisa masukin kerjasama di dalamnya ada tenan-tenan lainnya. Terus yang terakhir, yang paling besar di sini ada yang namanya shopping arcades atau shopping center. Ini area yang lebih besar lagi yang terdiri dari bermacam-macam outlet. Jadi ini sebenarnya lebih ke cakupannya, luas besarannya dari si tipe-tipe toko retail tersebut. Jadi ini mungkin di sini tuh ada denah-denahnya, contoh layout secara garis besarnya aja sih sebenarnya. Kalau untuk detailnya mungkin kakak-kakak udah tahu juga mungkin kayak minimarket seperti apa masuk dan keluarnya itu seperti itu. Cuman ini lebih ke secara sederhananya. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada zoning dalam retail ataupun store layout. Jadi
untuk store layout sendiri di sini keseluruhan retail itu khususnya untuk retail-retail yang bukan restoran, misalnya untuk toko, dia tuh terbagi atas 3. Ada yang pertama stockroom, itu untuk area penyimpanan stok produk dalam sebuah store. Terus juga ada generic area, di mana di sini adalah area pendukung semua proses penjualan di dalam sebuah store. Jadi di sini ada kasir, fitting room, terus mungkin ada beberapa store yang ada living areanya. Jadi ini lebih ke area yang netral, bisa diakses sama staff, baik juga sama pengunjung. Sedangkan stockroom itu areanya biasanya khusus untuk staff saja. Dan juga ada selling area, di mana ini adalah merupakan area yang utama sebagai area penjualan dan display dari produk itu tersendiri. Nah, untuk persenannya itu gimana? Jadi untuk di toko, biasanya ini digunakan untuk di toko pakaian. Jadi yang pertama ada untuk toko pakaian sendiri, reguler atau department store. Biasanya stockroom areanya 10-30%, sedangkan generic areanya 10-20% dan selling areanya 50-60%. Sedangkan untuk butik atau exclusive store, biasanya toko-toko yang lebih eksklusif, stockroomnya sendiri 10-40%, generic areanya 10-20% dan selling areanya 40-60%. Jadi bisa dilihat di sini sesuai sama yang tadi digambarkan bahwa selling areanya ini adalah poin yang paling besar dari suatu toko retail atau toko-toko seperti department store ataupun toko-toko reguler lainnya. Ini juga biasanya berlaku buat misalnya kakak-kakak mau bikin restoran atau kafe. Jadi untuk restoran dan kafe juga sebenarnya sama. Kita membutuhkan area yang khusus untuk staff, biasanya digunakan untuk dapur, area staff, maupun untuk gudang. Terus kita juga tetap punya generic area. Biasanya di sini tuh generic areanya berupa kasir kalau untuk restoran, maupun biasanya di tengah-tengah antara staff dan area publik itu biasanya mungkin si barnya ini bisa diakses oleh dua-duanya. Jadi ini biasanya ditaruh di tengah-tengah. Lalu yang paling publiknya itu baru sitting areanya. Itu untuk kafe atau restoran seperti itu. Lalu sekarang kita akan masuk ke basic dari ergonomi toko-toko retail. Nah, sebelumnya mungkin kalau di pertemuan sebelumnya kakak-kakak mungkin udah dapat juga ya bukunya di grup dari Neovert Data Architect. Selain itu mungkin kakak-kakak juga bisa ngecek di Julius Panero Human Dimension dan juga Time Saver Standard. Jadi 3 buku ini yang biasa kita gunakan dalam mendesain apapun sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya lebih ke guideline cara desain maupun ergonomi dan antropometri dari suatu ruangan. Cuman aku mau menunjukkan satu, mungkin kalau kakak-kakak yang lagi nggak bawa bukunya, nggak ada PDF-nya, terus nggak punya buku fisiknya, kakak-kakak tuh juga bisa ngecek kalau untuk hal-hal yang simple-simple di dimension.com yang di bawah kiri ini. Jadi aku tunjukin dulu. Untuk dimension.com sendiri, dia bentuknya seperti ini. Nah, di sini itu sebenarnya dia ada versi berbayarnya juga, tapi untuk versi gratisnya, kalau misalnya memang kita lagi butuh cepet nih, kakak-kakak bisa masuk ke websitenya, terus bisa cari misalnya furnitur apa. Jadi mungkin kan kalau seperti kursi, pokoknya hal-hal yang lebih meja gitu, kakak-kakak bisa cek di sini, terus misalnya bisa dipencet aja, jadi bisa tahu nih, misalnya ini dining chair, karena kan misalnya kita mau bikin restoran. Nah, ini kakak mau tahu tingginya berapa, kakak bisa cek di dimension.com ini untuk lebih cepatnya. Mungkin kalau kakak nggak ada PDF-nya atau nggak ada bukunya, jadi bisa dicek aja di sini. Ataupun mungkin mau lihat si objek-objeknya nih kira-kira besarannya berapa, bisa pencet juga yang objek. Jadi bisa dicek nih kira-kira kakak mau bikin display untuk apa, misalnya untuk tablet, misalnya toko handphone gitu. Kakak-kakak bisa klik aja nih di tablet, terus nanti dia biasanya langsung keluar untuk deskripsinya, terus kakak bisa pilih juga untuk apanya, terus nanti dia langsung keluar dimensinya berapa. Jadi nggak usah perlu pusing mungkin cari satu-satu, tapi mungkin kalau misalnya kakak-kakak udah pasti mau misalnya ngedesain untuk suatu produk tertentu, itu bisa langsung masuk ke brandnya aja untuk cari si produknya biar lebih pasti gitu. Oke, itu untuk dimension.com. Sekarang aku balik lagi. Gimana? Sampai sini mungkin ada yang mau
ditanya lagi atau kita lanjut dulu? Mungkin bisa nanti langsung di chat aja ya, aku sambil sambil coba ngecek si chatnya. Aku coba share lagi link absensinya buat teman-teman yang belum isi link absensi. Oke. Nah, selanjutnya untuk basic ergonomik dari retail sendiri yang akan aku bahas adalah dari buku Neufert dan Human Dimension. Kalau mungkin kemarin udah sempat di-share nih buku Data Architect. Di situ kita bisa lihat ada di halaman yang namanya retail. Jadi di situ udah dibahas semua tentang retail, mulai dari teorinya yang tadi yang udah di awal-awal dijelasin tentang layout segala macam, maupun sampai gimana cara membuat suatu desain retail yang lebih baik. Jadi seperti yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa manusia itu tuh punya sudut pandang. Sudut pandangnya sendiri itu sebenarnya terbatas 30 derajat ke atas dan 30 derajat ke bawah dari matanya. Seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, eh, nah di sini itu kenapa ini tuh penting karena kita akan membuat retail. Sedangkan retail itu membutuhkan visual manusia agar manusianya tuh tertarik untuk membeli barang dari yang dijual di tokonya. Kita sebagai desainer tuh harus menunjang ini karena biar si customer tuh lebih tertarik dengan si benda tersebut. Karena tujuan kita mendesain suatu retail adalah membantu dari klien kita agar tokonya itu kan laku dong pastinya. Jadi itu sebabnya kenapa yang paling pertama yang harus kita pelajari adalah ergonomi dan antropometrikas dari orang yang mengunjungi retail itu sendiri, baik dari customernya maupun staffnya. Jadi di sini yang seperti kakak-kakak lihat sebelah kiri tuh ada yang namanya optimum viewing plans. Jadi ini tuh sebenarnya beda-beda juga, harus dilihat juga berdasarkan siapa sih si customernya. Mungkin kalau kakak-kakak nanti mau bikin toko buat mainan anak. Nah, berarti kan di situ bakal ada anak kecil yang bakal masuk ke toko itu. Berarti si antropometri yang akan diambil itu mungkin nanti harus cari yang anak-anak. Jadi biar sesuai nih, biar anak-anak tertarik lihat mainannya dan dibeli gitu. Jadi kalau untuk di buku Human Dimension sendiri di sini udah dibagi dua sama dia, ada yang perempuan, ada yang laki-laki dengan ketinggian seperti ini. Nah, untuk cara bacanya gimana sih untuk buku Human Dimension sendiri atau buku dimensi manusia? Jadi di sini tuh akan ada huruf-hurufnya. Misalnya di sini untuk ketinggian matanya nih, ini ada huruf A. Kakak-kakak tinggal lihat di sini, huruf A adalah 174 cm. Berarti ini tuh diambil dari mata 174 cm, seperti itu. Jadi nanti ke belakangnya di sini akan, di PPT ini juga bakal banyak capturean dari buku Human Dimension. Itu nanti kakak-kakak bisa pakai buat nanti waktu ngedesain gitu, buat nanti diterapin. Selain itu, untuk pembahasannya sendiri sebenarnya tiap window display itu sebenarnya beda-beda. Jadi tiap toko tuh memiliki ada kekasannya masing-masing. Jadi misalnya di sini kalau ini tuh lebih ke gimana si window display itu terletak. Jadi di sini misalnya ada kacanya, ada glass screen behind. Nah, ini tuh gimana kira-kiranya orang bakal ngeliat tuh seperti ini. Tapi mungkin kalau yang ini dia lebih nunjukin aja kalau orang tuh berdiri di depan si window display-nya. Window display itu adalah sebuah display yang biasanya terletak di fasad dari si tokonya tersebut, bisa di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Jadi untuk di sini tuh kita bisa lihat misalnya ini kemungkinan besar ada di luar bangunan karena di sini ada sunscreen. Jadi bisa dilihat kalau misalnya orangnya berdiri di sini terus ngelihat seperti ini seperti apa. Terus ini mungkin kalau eh, toko perhiasan biasanya dia akan lebih tinggi. Jadi bawahnya tuh biasanya solid, nggak langsung dari atas sampai bawah itu kaca yang bisa langsung melihat. Tapi bawahnya biasa solid dan terus si perhiasannya itu diletakkan setinggi pinggang. Jadi orangnya bisa langsung lihatnya ke arah perhiasannya, hanya fokus ke arah situ. Lalu ini sisanya biasanya dipakai di toko-toko umum lainnya. Jadi biasanya tokonya sendiri kan window display-nya full. Kalau kayak di mall dari
atas sampai bawah, ataupun misalnya di bawahnya ada penghalang kecil. Biasanya di toko buku ada panggungnya dulu sedikit. Nah, itu seperti ini cara orang lihatnya gitu. Jadi ini buat ngegambarin aja gimana sih orang tuh ngelihat sebuah window display. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini juga ngegambarin gimana orang itu kalau datang ke sebuah toko. Eh, Misalnya di sini digambarin toko-tokonya tuh nggak cuma di dalam ruangan. Misalnya ini ada di pinggir ruangan. Karena kan zaman sekarang banyak tuh orang-orang yang punya ide biar lebih gampang pengennya ada yang jualan juga di pinggir jalan. Karena apalagi nih kalau di kota aku di Bandung lagi banyak banget juga misalnya restoran-restoran ataupun toko-toko yang konsepnya outdoor. Jadi ini tuh bisa diterapin. Gimana sih caranya gitu kalau misalnya bikin di pinggir jalan. Terus misalnya ini kalau misalnya harus pakai keranjang-keranjang yang bertumpuk, ketinggiannya buat orang si staffnya itu berapa gitu. Dan ini sisanya kalau ini biasanya dipakai di misalnya di supermarket kan ada toko ada yang tempat buat dagingnya. Jadi ini untuk area staffnya harus seperti apa maupun ini si area customernya biar lebih nyaman melihat si daging-dagingnya biar kelihatan semua. Terus mungkin yang di bawah sini ini tuh untuk toko bakery. Jadi kan kalau toko bakery biasanya khas. Dia si roti-rotinya mungkin kalau bakery lebih ke bakery yang tradisional, dia akan ditaruh di area staffnya si roti-rotinya. Tapi mungkin kan kalau zaman sekarang ada yang di island di area customernya. Tapi mungkin kalau zaman dulu lebih banyak ditaruh di dinding terus dipajang si rotinya. Nah itu seperti apa sih? Jadi biar si staffnya tetap bisa ngambil rotinya, namun si customernya ini tetap bisa lihat juga dari depan. Begitu. Nah, untuk ini tuh ada basic dari si furniturnya. Sebenarnya furnitur ini kakak-kakak bisa cek lebih lanjut di supplier dari masing-masing. Misalnya butuh cold storage ataupun lemari yang buat cooler minuman. Jadi kan kebutuhannya beda-beda nih. Misalnya kafe zaman sekarang juga tetap beberapa butuh display kabinet untuk minuman. Jadi mungkin kakak-kakak butuh ini, tapi secara garis besar biasanya ketinggiannya seperti ini. Mungkin secara detail itu harus dicek ke brand masing-masing. Udah gitu, kenapa ini tuh penting? Karena mungkin kalau sebagai desainer, kalau buat naruh gini aja kan terlihat mungkin seperti supermarket. Kalau misalnya hanya ditaruh gitu. Bahkan mungkin zaman sekarang supermarket tuh nggak cuman diletakkan gitu aja si kulkas-kulkasnya, tapi juga didesain lebih lanjut. Jadi kenapa dimensi ini sangat penting untuk desainer karena eh, sambil saya tunjukkan, mungkin kulkas yang tadinya dia default, setnya default dari si supplier itu bisa kita bikin depannya didesain. Jadi misalnya seperti ini dikasih keramik mozaik ataupun seperti ini depannya bisa disesuaikan dengan tema yang ada. Jadi jatuhnya kita bisa mengcombine apa yang memang sudah ada dengan desain yang emang disesuaikan dengan temanya. Ataupun misalnya seperti ini adalah kulkas untuk minuman juga, tapi karena dia ditaruh di dinding dan nggak pengen terlihat seperti kulkas aja, jadi kita bisa mendesain di bagian atas dan bagian bawahnya disesuaikan dengan tema yang memang kita ambil. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Jangan lupa ya teman-teman, kita isi link absensinya. Terus juga jangan lupa kalau ada yang mau bikin story nih, boleh banget. Nanti langsung di-upload aja teks Kecap Indonesia. Nanti bakal dapat hadiah. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Jadi sekarang di sini ini hal yang sangat teramat penting dalam ergonomi dari sebuah retail. Itu apa? Yang pertama adalah sirkulasi. Karena sirkulasi sirkulasi dari sebuah sirkulasi dari sebuah retail itu em, Kak, biasanya tema apa yang populer untuk desain toko? Oke, nanti kita sambil bahas di paling belakang waktu kita nyari konsep.
Kita sambil coba ngobrol-ngobrol juga. Oke, Kak Salva. Link absen, Kak. Oke, sebentar sambil aku copy. Ini ya teman-teman link absennya. Oke. eh, jadi untuk di sini adalah basic ergonomi yang paling penting buat sebuah retail. Selain tadi window display, ketinggian dari mata customer buat ngelihat si display-display barang produk-produk yang mau kita jual. Apalagi yang penting adalah sirkulasi dari sebuah tokonya. Kenapa? Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa kalau misalnya kiri kanan kita ada barang, biasanya bakal ada orang yang lihat. Sedangkan kalau misalnya ada orang yang lihat, kita juga nggak bisa ngehindarin ada orang yang mau lewat. Jadi itu kenapa ada yang namanya sirkulasi optimal di basic ergonomi di toko-toko retail. Jadi misalnya seperti ini, yang paling atas, kiri kanannya di sini ada untuk display barang, merchandise case. Ini sebenarnya mungkin lebih ke arah dari sisi staff terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau sisi penjualnya ada di luar dari merchandise case-nya, tapi ini untuk di dalamnya, yang di dalamnya kan ada yang jualan. Jadi untuk yang di dalamnya sendiri itu kita tetap biasanya kalau memang tempatnya masih memungkinkan, kita harus cek nih, harus memberikan tempat orang berjalan. Jadi misal seperti ini, untuk yang jaganya seperti ini adalah di H. Di sini adalah 45 cm. Ini buat yang jaga. Terus mungkin kalau misalnya kita punya yang lebih besar, kita bisa cek di sini untuk huruf G itu 90. Jadi bisa kita spare sampai 90 cm. Tapi tidak lupa juga si clear circulation-nya atau sirkulasi buat orang lewat di belakangnya itu harus minimal 76 cm. Jadi biar orang tetap bisa lewat leluasa. Tapi sekali lagi sebenarnya ini hanya kalau bisa dioptimalkan, tapi seperti yang kita tahu, terkadang kita juga terbatas dalam lokasi. Jadi mungkin ini bisa disesuaikan lagi gitu. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sebelah kiri bawah, ini tuh ada yang penjualnya duduk. Nah, ini kakak-kakak juga nggak boleh lupa bahwa kita tuh nggak boleh hanya mikirin customer aja, tapi kita juga harus mikirin dari sisi staffnya dari si toko tersebut. Karena apa? Biasanya kalau customer kan misalnya sejam 2 jam terus mereka pergi, tapi kalau staff kan mereka bisa berjam-jam menjaga toko. Jadi kita harus pikirin juga kenyamanan dari si staff-staff yang menjaga toko tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini, misalkan toko yang kakak akan pilih itu memerlukan staff tuh untuk berjaga di sebuah counter dan duduk jaganya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bahwa kita nggak boleh lupa bahwa kakinya si staff ini tuh harus masuk ke bawahnya meja. Jadi kadang kita mungkin kalau kita nggak sadar, kita bakal bikin mejanya tuh lurus aja dari atas sampai bawah. Dan ini tuh bakal nabrak si kaki staffnya. Jadi staffnya itu kakinya nggak nyaman mau ditaruh mana pas duduk, antara dia duduknya lebih mundur ataupun kakinya biasanya nabrak ke si mejanya. Jadi ini tuh harus diperhatikan. Ini jangan sampai dilupain gitu. Ini bisa kita cek juga. Jadi ini di daerah B ini B-nya tuh berapa? Di sini 66 cm minimal dengan tambahan untuk si kaki staffnya sendiri ini E. E itu adalah 25 cm. Jadi total kira-kira misalnya di daerah sini tuh sekitar 80 sampai 90 cm lah untuk bersihnya gitu. Kira-kira seperti itu. Terus mungkin juga kalau misalnya nanti udah detail bikinnya, misalnya furniturnya bisa dikasih footrest biar staffnya juga lebih nyaman. Seperti itu. Untuk ketinggiannya sendiri, ini mungkin bisa disesuaikan karena jualannya apa, tapi kalau di sini mungkin ketinggian kursinya sendiri di 50 cm karena dia pengennya tinggi. Jadi biar si staffnya duduk tetap nyaman, tapi si pembeli ini walaupun berdiri, dia juga tetap nyaman lihat si display counternya. Jadi nggak terlalu kependekan maupun ketinggian bagi kedua belah pihak. Itu harus diperhatikan. Jadi ini hal-hal yang sangat penting di basic ergonomi retail. Nah, ini juga bisa kita cek. Ini misalnya kita butuh counter yang lebih tinggi. Kan kalau tadi counternya pendek nih, ini kita butuh counter yang lebih tinggi juga bisa, tapi juga jangan lupa ini tetap dikasih
hal-hal detail untuk si staffnya seperti itu. Dan ini untuk si area customer-nya. Terus yang kalau yang sebelah kanan ini sebenarnya lebih nggak ada masalah karena dua-duanya sama-sama berdiri. Tapi seperti yang kita lihat mungkin detail-detail kecil di sini yang bisa kita perhatiin adalah misalnya di bawah kaki sini. Ini kita bikin ada masukan supaya si kakinya ini juga nggak nabrak. Jadi sama ceritanya kayak yang tadi, cuman kalau ini kan lutut, kalau ini mungkin berdiri, jadi biar si kaki depannya nggak langsung nabrak ke si meja counternya. Itu juga sama biasanya buat di rak-rak display seperti ini. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan. Nanti kalau untuk angkanya sendiri, mungkin bisa langsung dicek aja di PPT-nya untuk angka detail-detailnya. Nah, di sini ada juga lebih mau memberitahu tentang dari ketinggian rak yang dapat dijangkau. Jadi mungkin kalau retail, kalau misalnya kita dapat lokasi yang lantai ke plafonnya bisa tinggi banget nih, misalnya 4 meter. Tapi kita sebagai desainer, kita kan nggak mungkin kita bikin raknya sampai 4 meter, karena itu ketinggian dan nggak terjangkau. Bahkan mungkin kalau udah di ketinggian yang tertentu, misalnya di atas 180 itu udah nggak mungkin terjangkau. Jadi kenapa ini ketinggian itu penting, ketinggian menaruh letak barangnya. Selain harus mudah dijangkau, ini juga tetap kita bisa lihat di sini tetap ngaruhnya ke display. Jadi di sini mungkin ada contoh kalau misalnya kita mau menaruh display yang menggantung seperti apa. Karena mungkin di sini kalau misalnya jualannya lebih ke barang-barang yang panjang seperti dress ataupun coat itu untuk toko-toko baju, dia kan biasanya barangnya panjang setinggi badan manusianya. Jadi mungkin ketinggiannya ini tetap ada batasannya. Di sini dikasih huruf K. K di sini adalah 182, itu adalah maksimumnya. Jadi kalau bisa mungkin nggak setinggi itu, tapi ini masih bisa dijangkau. Dan juga sama ini untuk kalau misalnya di stok nih di belakang counter biasanya kan bakal ada lemari-lemari. Ini juga yang bisa dijangkau oleh staffnya tuh sampai segimana sih. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat D atau E. D atau E di sini 167 sampai 182. Jadi mungkin bisa disesuaikan bikin lemarinya itu nggak terlalu tinggi, tapi mungkin kan kalau pendek juga kurang nih tempatnya buat naruh barang. Jadi sesuaiin aja sama basic ergonomi ini. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada untuk ergonomi dari toko-toko khusus. Misalkan toko buku, mungkin kalau zaman sekarang toko-toko buku udah nggak terlalu banyak, tapi ini ada ergonomi dari toko buku karena biasanya rak toko buku itu juga sampai bawah, si customer tuh harus bisa lihat sampai bawah. Jadi ini ada hitungannya juga. Terus di sini juga ada untuk toko sepatu. Apa yang khusus dari toko sepatu biasanya ada fitting zone. Jadi biasanya tetap ada tempat duduk untuk nyoba sepatunya. Nah, ini juga harus dipikirin nih. Misal ada orang lagi duduk nyoba sepatu, berarti di area sisanya tuh harus berapa sih biar orang yang duduk ini nggak nabrak sama orang yang lagi lihat sepatu atau ngambil sepatunya. Kak, itu tulisan 24 sama 21. eh Kalau itu kalau nggak salah itu tuh antropometri dari si badan manusianya. Jadi di halaman-halaman awal itu ada angka-angkanya gitu sih. Tapi nanti coba bukunya juga aku kirim, jadi mungkin bisa dicek juga ya Kak. Nanti kalau udah beres nanti bukunya PDF bukunya aku coba kirim. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada wrapping counter. Ini juga sebenarnya nggak di semua toko ada, tapi beberapa toko seperti toko baju maupun seperti gift shop, mereka punya counter untuk eh, membungkus kado. Jadi di sini karena membungkus kadonya itu suatu aktivitas yang memang aktivitas utama dari toko tersebut, di sini juga dikasih dimensi-dimensinya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya ini yang dressing room. Kenapa? Karena mungkin toko retail yang paling banyak dibuat biasanya adalah toko baju
restoran dan juga kafe. Jadi untuk toko baju sendiri biasanya kita butuh dressing room dan dressing room ini tuh kita bisa lihat nih minimal kebutuhannya ada apa aja. Jadi bisa dilihat di sini minimal kebutuhannya ada kaca, juga ada tempat duduk dan untuk lebarnya harus segimana. Ini adalah lebar paling minimal. Jadi kita nggak bisa ngurangin lagi kalau nggak si customer ini nggak bakal nyaman untuk nyoba bajunya. Tapi kalau misalnya kita mau lebih besar itu bisa banget. Jadi ini adalah lebar paling minimum dari si changing room. Ini bisa dilihat berarti lebar minimumnya banget adalah 137 kali 91 untuk lebarnya. Kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin eh, kalau misalnya ternyata ada yang dapat harus desain supermarket. Ini gimana? Ini juga penting karena di supermarket tuh yang khususnya apa? Yang detail adalah orang tuh bawa troli. Jadi kan kalau di toko-toko lain mungkin orang jalan aja nggak bawa apa-apa langsung ambil-ambil barang. Tapi kalau di supermarket kan orang harus bawa troli. Jadi ini harus diperhatiin nih si activity zone-nya tuh pasti lebih besar dibanding toko biasa. Apalagi mungkin kakak-kakak juga pernah ngerasain nih, misalnya ke supermarket, di sebelah kirinya ada display yang kakak-kakak mau ambil, tapi mungkin di sebelah kanannya ada orang juga mau lewat. Nah, biasanya kan itu kita harus gantian antara yang lewat dulu atau yang mau ngambil display dulu. Nah, kalau tempatnya memungkinkan, memang si tempat aslinya besar, ini kita bisa lihat paling besarnya tuh minimumnya butuhnya berapa. Di sini tuh butuhnya 274 untuk island display. Seperti itu. Dan untuk super shelving wheel circulation ini mungkin kita bisa jumlahin aja dari sini. Kayak gitu cara bacanya. Jadi ini bisa disesuaikan lagi sih. Jadi ini adalah kondisi optimal minimum dari suatu toko retail. Tapi bisa dipakai atau enggak biasanya kalau untuk di dunia nyata, di kasus-kasus nyata, kadang memang kita harus ada yang memang harus kita kompromiin lagi seperti itu. Tapi kalau bisa dibuat seperti teorinya, karena itu lebih nyaman bagi staff maupun customernya. Oke, kita gimana nih? Udah pada ngantuk atau masih semangat? Coba aku mau kuis dulu nih, kuis kecil-kecilan aja sih buat 3 orang. Wah, semangat nih. Oke. Buat 3 orang nih, nanti dapat hadiah. Udah siap belum nih semuanya? Nanti bisa langsung on mic ya. Jadi aku ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama dulu ya. Sebentar. Oke. Aku sambil catat. Oke. Pertanyaan pertama. Eh, untuk 1 orang ya. Sebutin tadi 3 zoning area utama pada retail. Boleh Sekar. Kak Sekar boleh. Ada generic area, stockroom, Ya, dan selling area. oke Kak, bener banget. Makasih Kak. Nanti boleh Ya. hubungin Kak Topan ya Kak. Oh iya. Oke, buat Ya. kasih nomor rekeningnya. Oke, udah nih pemenang pertama. Kita cari 2 pemenang lagi. Ini buat eh, kakak-kakak. Boleh nih. Tadi kan aku udah sebutin juga apa aja hal-hal yang harus diperhatiin dalam ergonomi maupun antropometri dalam mendesain retail. Coba sebutin minimal 2. Ini buat 2 orang. Jadi yang orang pertama dulu nih, siapa? Ada yang mau? Nah, Kak Alvin sama Kak Herman. Oke, Kak Alvin dulu ya. Saya kalau misalkan buat si staffnya itu di kakinya dikasih ruang untuk kakinya pas dia duduk gitu. Kalau buat si customernya dikasih ruang buat kakinya pas dia berdiri di depan self racknya itu loh. Gitu Oke, Kak. boleh Kak. Nanti jangan lupa hubungin Kak Topan ya Kak. Ya, Oke, tadi Kak Herman mau coba jawab Kak? Ya, sama Oke. sih lebih ke arah staff sama pengunjung juga waktu yang di outlet untuk baju gitu, Mm-mm. outfit. Jadi ada ketinggian maksimal untuk staff itu di 180 supaya kalau ngambil
atau naruh di rak yang atas nggak kesusahan, termasuk juga dengan customer yang mau ngambil baju hanging juga nggak kesusahan. Bajunya bisa dalam berupa rak ataupun yang digantung, store-nya seperti itu. Oke, Kak. Boleh ya, Kak? Nanti hubungin Kak Topan ya, Kak, untuk nomor rekeningnya. Oke, makasih tadi Kak Sekar, Kak Alvin, sama Kak Herman. Aku mau ngingetin lagi, jangan lupa buat yang belum ngisi link absensi nih, aku kirim lagi ya di chat link absensi. Terus juga buat teman-teman, jangan lupa bikin story. Tadi buat 5 orang nanti bakal dapat hadiah juga nih dari SketchUp Indonesia. Jadi jangan lupa di tag juga SketchUp Indonesianya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut dulu eh, ke hal selanjutnya adalah tentang visual merchandising. Sambil aku share screen lagi. Oke, jadi dari sebuah toko retail ini tuh ada juga hal yang penting. Salah satunya adalah visual merchandising dari toko-toko retail. Sebenarnya visual merchandising itu apa? Di sini tuh ada diambil dari Amandip Kaur, an art of creating visual display and arranging merchandising assortment within a store to improve the layout and presentation to increase the sale and profitability. Jadi di sini tuh visual merchandising itu adalah ngebuat sebuah display ataupun kita nge-arrange sebuah display itu untuk meningkatkan dari penjualan dari si toko tersebut. Itu tuh bisa kita improve dari layoutnya maupun dari presentasi si displaynya itu sendiri. Tujuan dari visual merchandising itu sebenarnya apa? Jadi untuk dari tujuannya itu yang pertama ada oke sebentar Kak. Oke. Jadi untuk tujuannya itu apa? Tujuannya itu yang pertama adalah produk highlight. Di sini itu untuk menampilkan dan meningkatkan nilai suatu produk untuk menciptakan peluang pengunjung dan penjualan yang lebih besar. Jadi dari sebuah toko itu produk-produk apa sih yang mau lebih ditonjolkan. Terus yang kedua ada marketing campaign, yaitu menyampaikan informasi atau pesan sebuah promosi yang berjalan dan menampilkan citra dari brand. Jadi masing-masing brand itu tentunya punya visi dan misi. Nah itu yang mau lebih ditekankan. Dan yang terakhir adalah store ambience, yaitu menciptakan suasana yang sesuai dengan karakter atau citra brand dan membangun pengalaman berbelanja yang nyaman kepada konsumen. Nah, selanjutnya ini adalah tadi dibagi dua kan ada citra store, ada citra dari brand. Dari citra store sendiri yang dapat di-highlight tuh ada display produknya, visual merchandising guideline, display tool management, store planogram dan display capacity, support perencanaan desain store. Dan dari citra brand sendiri ada marketing campaign support dan event support sebenarnya. Tapi yang bakal kita highlight adalah 3 dari display produk, support perencanaan desain store-nya, dan marketing campaign dan supportnya. Oke, jadi ini tadi dari citra brand dan citra brand yang merupakan marketing campaign support. Jadi yang pertama di sini ada window display ya, dan juga produk highlight. Window display itu sendiri itu apa? Itu adalah media display dan promo utama yang berada di area depan sebuah store. Dan produk highlight itu apa? Dia display adanya di area utama dari sebuah store. Nah, mereka ini ada dua hal ini adalah hal yang biasanya pertama kali sama customer tuh dilihat. Jadi itu kenapa window display dan produk highlight tuh biasanya proporsinya cukup besar secara bidang vertikal. Jadi biar si customer itu tertarik untuk masuk ke dalam sebuah toko karena itu biasanya si window display dan produk highlight ini nggak hanya nunjukin produk apa, tapi juga biasanya mereka mengangkat dari si brandnya itu tersendiri. Jadi untuk menggambarkan brandnya itu sendiri seperti apa. Jadi dia tetap punya ciri khas, nggak cuman hanya menunjukkan produk apa sih yang dijual, tapi dia punya ciri khas dari masing-masing brandnya itu sendiri. Lalu di sini tadi yang citra store itu sendiri, di sini ada yang namanya display product. Display product ini dia tuh caranya beda-beda. Yang pertama ada floor fixture, yaitu media display yang berada di area lantai sebuah store. Jadi ini adalah display-display yang menempel, basisnya nempelnya di lantai. Sedangkan untuk back wall, media display yang berada di area dinding sebuah store. Kalau misalnya kakak-kakak biasanya masuk ke store di dalam mall. Nah, ini tuh biasanya pasti ada
yang di lantai ada, yang di back wall ada. Jadi ini kenapa dua cara display produk ini adalah cara yang paling sering kita temuin. Nah, sebenarnya secara detail tuh seperti apa? Jadi untuk back wall display sendiri, seperti yang sebelah kiri ini tuh ada cara-caranya lagi sebenarnya bisa dilipat maupun digantung. Jadi ini bisa kita lihat ada yang dilipat maupun digantung. Nah, ini tuh untuk ketinggiannya tadi kita harus ngikutin ergonomi yang tadi. Begitu juga di sini ada table display. Sebenarnya kalau table display biasanya untuk ergonominya sendiri nggak toko-toko tuh lebih jarang merhatiin sih karena biasanya masih mudah dijangkau walaupun misalnya pendek tapi itu biasanya masih mudah dijangkau. Dan ini tuh biasanya untuk table display naruhnya pasti dilipat ataupun misalnya kayak topi ditaruh di atas manekin ataupun sepatu langsung dipajang. Dan untuk floor fixture sendiri biasanya dia berupa gantungan-gantungan. Jadi seperti ini itu bisa ataupun eh, sebenarnya untuk table display dan fixture sendiri sebenarnya sama-sama nempel di lantai. Cuman kalau floor fixture biasanya lebih di-highlight tuh sebuah digantung-gantung gitu, cuman nempelnya ke lantai si rangkanya gitu. Nah, kalau misalnya ini lebih secara detail display produknya sendiri bisa pakai apa aja. Jadi yang pertama ada single stand. Biasanya ini tuh dipakai untuk tas ataupun multi stand seperti ini. Jadi emang besarnya tuh beda-beda. Jadi ini sebenarnya bisa disesuaikan kembali juga sama mau bikin toko apa itu dan sebenarnya karena ini juga bisa custom. Jadi untuk ukuran sendiri sebenarnya nggak wajib banget harus segini, tapi yang biasanya paling general ukurannya seperti ini. Di sini ada floor stand, terus ini hanger untuk ngegantung si bajunya, terus ada face out atau side hang back. Terus ada juga side hang bar, ini biasanya di dindingnya. Terus di sini juga yang paling sering kita temuin adalah manekin. Manekin ini bisa full body maupun misalnya kalau jualan topi biasanya kepalanya aja atau jualan sepatu biasa kakinya aja. Biasa ini bisa disesuaikan kembali. Ini biasanya untuk toko-toko seperti toko fashion ini sangat diperlukan seperti itu. Nah, terus untuk elemen dasar visual merchandising sendiri itu ada apa aja? Nah, di sini tuh ada hal-hal yang harus ada dan menjadi perhatian sebelum proses display produk dilakukan di dalam store. Sedangkan prinsip dasar visual merchandising adalah hal yang menjadi dasar penentuan pengaturan saat proses display produk dilakukan di dalam store. Jadi kalau elemen dasar tuh lebih kepada seperti ini. Misalnya yang pertama adalah warna. Jadi warna itu biasanya digunakan salah satu yang paling utama karena biasanya manusia itu pasti tertarik dengan visual. Sedangkan warna-warna itu bisa juga menggambarkan dari ambience toko maupun dari warna si brand itu tersendiri. Jadi di sini bisa kita lihat warna itu bisa dibagi dua. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya seasonal brand. Seasonal color, sorry. Seasonal color ini dia tuh lebih ke arah misalnya di sepanjang tahun biasanya tiap toko tuh punya tema-tema tertentu. Nah, tema-tema ini yang bisa dimasukkan ke dalam tokonya untuk si display-display seperti window display yang bisa diganti-ganti. Jadi misalnya window display-nya atau display dari tadi si main produknya. Jadi misalnya mungkin kalau kita udah di penghujung tahun ada hari raya apa, nah itu warnanya lebih seperti apa. Maupun misalnya kalau di negara 4 musim biasanya mereka punya warna-warna khusus tertentu seperti itu. Sedangkan untuk brand color sendiri biasanya dia digunakan untuk hal-hal yang lebih fix, nggak berubah. Misalnya kalau kita lihat di sini kita punya sebuah logo, dia punya warnanya tersendiri. Jadi misalnya di sini ada warna hitam, oranye, kuning, dan hijau. Ini dari si logonya. Nah, dari warna logo ini kita bisa aplikasikan untuk menjadi warna warna kontras yang bisa menunjukkan bahwa oh itu tuh toko itu, tapi itu nggak wajib. Jadi itu nanti mungkin harus dianalisa lagi dari kebutuhan tokonya juga apakah butuh untuk mencerminkan brand dari warna. Seperti itu. Kalau mungkin kakak-kakak pengen tahu gimana cara ngambil si warnanya, mungkin sebagian dari brand itu dia punya yang namanya logo guideline. Nah, itu bisa dicari di website masing-masing brand. Kalau memang
ada brand khusus yang mau kakak ambil. Itu biasanya udah ada, misalnya dari kode warnanya seperti apa, hex warnanya, jadi itu nanti tinggal dimasukin ke dalam warna dari tokonya itu sendiri, seperti itu. Ataupun kalau misalnya nggak dapet nih dari website, sebenarnya udah banyak, misalnya pakai Photoshop atau mungkin pakai SketchUp sendiri kan, dia juga kita udah bisa ngatur warnanya semirip mungkin. Nah, itu juga bisa dipakai atau mungkin pakai Canva, dia juga ada fitur yang langsung ngambilin warna dari si warna foto yang kita masukin. Itu sebenarnya bisa pakai cara seperti itu juga. Tapi kalau misalnya untuk kasus membuat retail beneran atau ruang publik yang biasanya mengangkat sebuah brand, biasanya memang udah dikasih dari si brand itu sendiri untuk warna-warnanya yang harus dipakai. Seperti itu. Lalu di sini ada grouping. Jadi grouping ini lebih mengarah kepada penggabungan atau pemisahan semua unsur display untuk produk tertentu. Jadi misalnya satu toko ini misalnya jualannya sepatu semua, tapi sepatunya biasanya kan beda-beda. Ada sepatu wanita, sepatu pria. Nah, itu bisa dia bagi jadi gendernya kiri kanan biar nggak pusing si customernya. Ataupun di sini kita juga bisa lihat berdasarkan harga. Mungkin di toko-toko tertentu ada yang kayak last call, produk-produk terakhir nih. Nah, itu bisa dipisahin sendiri karena harganya berbeda. Mungkin ada diskon atau apa. Nah, itu bisa diambil oleh visual merchandising supaya orang-orang lebih tertarik sih. Jadi lebih tertarik dan juga memudahkan customer untuk mencari barangnya. Seperti itu. Ataupun misalnya toko tersebut tuh nggak cuma jual sepatu, tapi seperti ini ada jual baju. Jadi ini dikelompokkan, yang sebelah kiri sepatu, yang sebelah kanan baju. Jadi biar orang langsung kelihatan nih, oh ya mau carinya sepatu, berarti langsung ke sebelah kiri. Seperti itu. Nah, elemen dasar lainnya tadi ada media display yang tadi udah dibahas. Itu untuk suatu atau beberapa kategori yang dirancang guna memenuhi kebutuhan display produk efektif sesuai karakter brand. Jadi seperti tadi sebenarnya kan banyak tuh, ada yang hanging ataupun misalnya produknya mau di pajangnya gimana sih, ada yang dilipat. Nah, itu tuh gak harus beli yang langsung jadi, tapi sebagai desainer ataupun visual merchandiser, kita tuh bisa juga mengkonsepkan tertentu. Misalnya kalau ini mau pajangnya pakai balok-balok kayu, nah sesuai konsepnya. Misalnya konsepnya lagi autumn, pengen lebih natural gitu. Nah, itu bisa dipakai balok-balok kayu. Jadi gak harus yang bentuknya formal banget seperti yang tadi udah dikasih lihat sebelumnya. Seperti itu. Di sini ada display tools, ada loose fixture, ada juga back wall. Ini untuk media dari displaynya. Selanjutnya di sini ada pencahayaan. Nah, pencahayaan ini juga adalah suatu hal yang penting. Jadi karena di pencahayaan ini sebenarnya dibagi. Yang pertama tuh ada general lighting. Ini tuh mempengaruhi untuk ambience dari keseluruhan ruangan. Kenapa? Karena jadi lampu itu mungkin di kakak-kakak ada yang udah tahu juga, lampu itu tuh punya warna tersendiri. Ada yang putih banget, ada yang netral, ada juga yang warnanya lebih hangat, seperti warm white atau yellow. Nah, untuk lampu-lampu ini berpengaruh banget untuk retail karena dia akan menciptakan kesan-kesan tertentu. Mungkin nggak buat retail aja sih, semua ruangan interior tuh lampu tuh sangat bermain penting karena bisa menciptakan ambience tertentu. Tapi khususnya untuk retail yang harus kita perhatikan adalah misalkan barang ini tuh berpengaruh secara visual. Jadi misalnya seperti jualan baju atau misalnya salon gitu. Salon kan ada warna cat rambut. Nah, kalau kita taruh lampu terlalu kuning, itu tuh akan mempengaruhi si customer dalam melihat warna dari barangnya itu tersendiri. Jadi mungkin teman-teman juga pernah ngerasain nih, misalnya waktu di dalam toko warnanya bagus, terus abis dibeli nyampe rumah warnanya beda, kayak nggak sesuai sama apa yang waktu kita lihat di toko. Nah, itu salah satunya berpengaruh dari warna lampu. Jadi mungkin kalau misalnya emang ambience-nya mau lebih hangat, lebih relax, lebih nyaman. Nah, itu mungkin bisa digunakan untuk toko-toko yang tidak mempengaruhi dari si produk itu sendiri. Misalnya toko jualan skincare. Karena kan kalau skincare kan sebenarnya orang beli lebih merasakan skincare ini tuh efektivitasnya apa. Nah, itu kan lebih ke ambience ruang, kayaknya enak deh pakai skincare ini. Nah, itu bisa diciptakan oleh ambience ruang yang lebih nyaman. Tapi nggak mempengaruhi kan, kayak lebih jarang lah maksudnya untuk orang kayak oh nggak jadi beli skincare-nya karena warnanya ini. Itu lebih jarang dibandingkan mungkin kalau bajunya warna abu-abu misalnya. Nah, abu-abu tuh kadang susah kalau misalnya lampu terlalu kuning
akan bias jadi warna apa, kalau misalnya terlalu putih, abu-abunya akan keluar seperti apa. Nah, kalau seperti itu biasanya untuk yang barang-barang seperti baju, sepatu, ataupun pokoknya barang-barang yang mempengaruhi renderasi warna, biasanya itu lebih baik diambil warna-warna yang netral maupun putih, seperti itu untuk lampunya. Kalau untuk titik lampu sendiri, sebenarnya itu ada perhitungannya karena dia tuh terang gelapnya lampu tuh ada yang namanya lux juga. Jadi itu biasanya ada standarnya. Misalnya untuk ruang display harus sekian. Jadi di sini aku coba share juga. Sebentar. Mungkin ini beda-beda. Jadi sebenarnya untuk di Indonesia juga sebenarnya dia tuh ada SNI sendiri. Misalnya untuk ruang display tuh harus seperti apa minimal dari keterangan cahayanya. Nah, itu kan nanti harus diatur lagi berdasarkan wattnya. Jadi itu tergantung sih, itu ngaruh watt dari watt pemilihan lampu, renderasi warna, maupun dari luasan toko yang mau di-highlight. Jadi nggak bisa kayak ada peraturan yang sama terus. Jadi itu memang beda-beda sih tiap toko. Nah, di sini mungkin ada PDF-nya, salah satunya Retail Lighting Guide. Ini sebenarnya dia dari ini buat contoh aja. Jadi dia ngasih tahu nih, seperti yang tadi, bahwa lampu itu beda beda warna, dia bakal beda muncul warna dari si produknya. Itu kenapa dipilih warna yang netral untuk seperti baju maupun hal-hal yang visual. Terus di sini juga bisa dilihat sebenarnya itu juga berpengaruh. Jadi untuk kebutuhan jumlahnya itu pengaruh juga dari material sekitar yang dipakai. Misalnya material sekitarnya lebih bisa mereflektifkan cahaya, berarti lampu yang dipakai kan pasti jauh lebih sedikit dibanding misalnya dinding sekitarnya dia menyerap cahaya. Jadi itu harus kalau mau benar-benar dihitung memang harus ada hitungannya. Emang ada aplikasi yang dia buat ngitung seperti itu. Boleh. Nanti aku kirim setelah beres ini, habis beres Zoom-nya. Jadi ini salah satu aja sih sebenarnya, ini nggak harus dari PDF yang ini karena masing-masing pendekatan tuh beda-beda sih gitu. Tapi SNI juga dia punya standar tertentu. Itu bisa dicari. Itu berlaku sebenarnya kalau untuk lampu ini nggak cuma buat di retail tapi berlaku untuk di semua ruangan interior. Jadi untuk rumah juga sebenarnya ada seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ini misalnya untuk sirkulasi sendiri keterangan lampunya tuh beda-beda, kebutuhannya sama misalnya untuk display. Jadi mungkin kalau buat sirkulasi kan nggak terlalu butuh yang terang. Jadi di sini bisa lebih kecil dibandingkan untuk yang display biasanya harus terang banget. Nah, ini bisa disesuaikan. Seperti itu. Nanti untuk PDF-nya aku kirim. Sekarang lanjut dulu. Oke, nah selain tadi ada general lighting untuk menentukan warna dan juga terang gelapnya suatu toko dan kebutuhan lampunya, di sini juga ada yang namanya accent lighting. Accent lighting ini biasanya dapat menjadi aksen dari baik dari si produk displaynya maupun dari ruangan. Jadi dia biasanya jatuhnya lebih ke visual sih, kebutuhan visual. Lalu di sini juga ada spotlight lighting. Spotlight lighting ini kalau untuk di retail tuh penting banget karena dia untuk meng-highlight dari suatu produk apa sih yang mau di-highlight dalam suatu display tersebut gitu. Jadi spotlight lighting ini biasanya ngebantu si general light untuk lebih fokus agar orang tuh lebih fokus ke produknya bukan mungkin ke ruangannya gitu kalau untuk yang jualan seperti itu. Lalu di sini ada juga sama mungkin warna-warna ini juga pengaruh kalau misalnya kita mau bikin seperti toko perhiasan. Biasanya toko perhiasan tuh punya warna tertentu untuk agar perhiasannya terlihat lebih sesuai gitu sama apa yang memang mau ditonjolin. Jadi mungkin kalau perhiasan kan ada permata. Jadi kebanyakan mereka akan memakai warnanya lebih ke putih untuk lampu-lampunya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan misalnya ya sebagai seorang desainer dan juga klien untuk mengcombine itu semua. Jadi sebenarnya nggak ada aturan yang
baku banget untuk lampu, tapi mungkin untuk kenyamanan dari customernya itu sendiri berbelanja seperti itu. Oke, udah 8:30. Aku mau ngingetin untuk ngisi link absensi lagi ya teman-teman. Kalau yang belum. Sama ngingetin story. Kalau misalnya mau dapat hadiah bisa tag SketchUp Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada juga balance dan rhythm. Jadi seperti pertemuan yang sebelumnya udah pernah dibahas untuk mendesain sendiri biasanya kita tuh ada guideline salah satunya dari Dekacing. Nah, ada prinsip-prinsip mendesain kan itu ini juga bisa diterapkan di visual merchandising. Salah satunya adalah balance. Jadi di sini tuh untuk visual merchandising misalnya akan buat window display. Nah, di sini tuh ada symmetrical balance maupun asymmetrical balance. Jadi sebenarnya kalau yang prinsip dasar ini lebih ke prinsip dasar mendesain. Ini bisa diterapkan. Jadi konsep keseimbangan visual dari keseluruhan elemen display sehingga menghasilkan suatu kesatuan komposisi yang harmonis. Jadi sebenarnya untuk harmonis itu nggak harus selalu symmetrical, tapi asymmetrical juga bisa selama ada penyeimbangnya seperti itu. Terus di sini ada ritme juga. Ritme bisa diartikan semua elemen display harus memiliki perbedaan ritme media display. Jadi di sini itu ada yang lebih depan lebih rendah, tengahnya lebih tinggi dan belakangnya lebih tinggi. Ini tuh buat apa? Ini juga untuk memudahkan dari customer itu sendiri untuk melihat dari barang-barangnya. Jadi dari awal masuk itu semua tuh bisa langsung kelihatan oleh si customer. Kalau misalnya kita bayangin mungkin kalau yang di depan sini kita lebih tinggi, yang belakang lebih pendek, itu biasanya akan ada yang terhalang. Tapi itu juga tergantung dari konsep si store-nya. Jadi nggak harus seperti depan lebih rendah, tapi itu bisa disesuaikan kembali. Cuman dia ada ritme-ritme tertentu untuk retail. Di sini ada emphasis atau penekanan. Biasanya ini tuh buat ngasih pembanding antara produk yang mau di-display dengan barang serupa ataupun berbeda. Jadi emphasis display ini bisa digunakan juga biar orang tuh lebih tertarik emang fokusnya ke salah satu produk tertentu. Jadi misalnya seperti ini, yang lainnya diputihin. Jadi untuk produk-produk yang memang mau di-highlight, dia warnanya beda sendiri. Jadi orang tuh langsung fokus ke produk yang berwarna. Maupun di sini ada repetition, pengulangan atau konsep display yang mengulang display produk tertentu yang sama dalam jumlah tertentu. Jadi kalau ini juga sebenarnya lebih ke arah visual, biar orang mungkin kayak bisa lihat, oh ini produknya ini dengan warna kayak gini, orang bisa selain juga jadi lebih mengingat terus si produknya tersebut, juga bisa mungkin melihat kalau warna ini seperti apa dalam produk yang sama, seperti itu. Nah, tadi untuk si window display itu sendiri di sini diambil dari Audia. Sebenarnya dia ada tipe-tipe window display-nya. Jadi karena window display ini adalah salah satu hal yang krusial dalam visual merchandising, biasanya dia letaknya tadi di depan. Di depannya ini tuh bisa di jalan, orang bisa langsung lihat dari jalan. Biasanya kalau ini tokonya langsung di pinggir jalan ataupun di dalam mall. Di dalam mall juga beberapa toko sekarang punya window display. Dan belakangan ini gak cuma toko, tapi juga restoran-restoran tuh beberapa punya window display, kafe-kafe. Biasanya window display ini bisa dijadiin spot foto juga. Jadi memang window display ini nggak harus terpaku hanya untuk toko yang jualan, seperti itu. Nah, si window display ini sebenarnya ada apa aja? Jadi yang pertama di sini ada one item display. Jadi displaynya itu hanya fokusnya pada satu produk aja sebagai point of interest dari si window display maupun produk yang lagi di-highlight di toko tersebut. Terus di sini ada line of goods display yang menampilkan beberapa produk yang berada dalam satu line tema yang sama. Jadi misalnya seperti ini. Terus juga ada related merchandise display yang menampilkan beberapa produk dengan jenis dan fungsi yang berbeda, namun dalam masih satu konsep yang sama. Jadi seperti ini. Jadi ini misalnya ceritanya ini ada tulisannya boarding pass, berarti ini ceritanya mungkin tentang traveling. Jadi dia jualan coat-nya juga, jualan topinya juga, jualan kopernya juga. Jadi ini bisa dijadikan satu. Terus yang terakhir ada variety of assortment display.
Display menampilkan beragam jenis produk yang terkumpul dalam satu konsep Windows Store. Kalau ini sebenarnya bisa juga dalam bentuk misalnya tadi dengan tema-tema tertentu, misalnya tema hari raya seperti apa, ataupun tema musim-musim tertentu itu seperti apa, atau mungkin yang lagi banyak sekarang biasanya collab kan. Toko ini collab sama karakter tertentu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Terus di sini gak lupa juga selain dari perletakan dari si displaynya langsung di dalam toko, visual merchandising tuh juga sebenarnya mencakup graphic design dari suatu toko. Jadi bentuknya tuh sebenarnya beragam, banyak banget. Eh, dan ini biasanya kenapa visual merchandising itu biasanya dalam satu tim tuh dari background yang berbeda. Misalnya untuk yang environmental graphic design ini jadi biasanya lebih banyak dipegang oleh graphic designer maupun orang-orang mungkin dari DKV gitu. Mungkin kalau yang tadi window display-nya bisa dari interior atau arsitektur ataupun si tokonya juga. Jadi untuk visual merchandising ini sebenarnya background-nya tuh tidak tertutup hanya satu. Jadi memang sebenarnya lebih ke kolaborasi antar latar belakang sih seperti itu untuk menciptakan sebuah visual merchandising yang menarik. Jadi di sini untuk environmental graphic design-nya tuh ada apa aja. Jadi yang pertama di sini ada point of purchase. Ini tuh biasanya ada promosi apa sih di toko itu. Nah, ini juga sama. Di sini ada promotional signage, tapi kalau yang ini biasanya kecil-kecil bentuknya. Kalau yang ini biasanya bentuknya signage besar, terus diletakkan di depan toko untuk menarik pengunjung masuk dari promo-promo tersebut. Terus ini tadi ada display tools-nya yang tadi udah eh, dibahas juga untuk produk-produk highlight apa yang lagi memang mau ditonjolkan. Terus ada brand signage. Jadi jangan lupa juga kalau kita memang membuat tokonya ini ngambil dari sebuah brand, si logo brandnya itu jangan sampai hilang kecuali memang konsepnya mau rahasia ceritanya. Tapi mayoritas toko biasanya pasti ingin ada brand signage-nya. Jadi ini tuh diletakkan di mana? Misalnya di depan, mau di center, paling depan biar orang tahu ini toko apa. Ataupun misalnya bisa eh, diletakkan di tempat lain gitu. Tapi mayoritas kalau misalnya tokonya ini berada di dalam mall, biasanya mallnya sendiri tuh udah punya aturan khusus juga dalam menaruh brand signage gitu. Terus di sini ada seasonal graphic, biasanya di sini bisa ditaruh photoshoot dari produk ataupun misalnya ada hal yang di-highlight di dalam season tersebut. Jadi nggak harus langsung kayak gambar produknya langsung, tapi misalnya ada photoshoot ataupun misalnya gambar dari suatu iklan dari si produk tersebut. Terus yang terakhir di sini ada store signage. Kenapa ini penting juga? Karena di dalam suatu store, terutama mungkin untuk toko baju, biasanya kita pasti butuh fitting room dan terkadang beberapa toko mungkin nggak ngasih signage. Jadi si customer ini harus bertanya dulu ke staffnya kayak Kak maaf, fitting roomnya di sebelah mana ya gitu kan. Jadi untuk menghindari hal tersebut, sebenarnya kita bisa pasang yang namanya store signage. Itu untuk memudahkan juga orang biar tahu harus langsung kemana. Misalnya store signage ada tulisannya kasir gitu atau tadi wrapping wrapping area gitu untuk gift shop seperti itu. Itu bisa dipasang dan ini tuh biasanya untuk visual merchandising sudah disesuaikan dengan guideline dari si brand itu sendiri. Nah, jadi hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum mendesain retail? Jadi yang pertama, kita bisa lihat dari brandnya itu sendiri terlebih dahulu. Mungkin kalau misalnya kita ngedesain suatu retail yang belum punya brand, mungkin itu lebih bebas. Tapi kalau misalnya kita mau mendesain karena kita punya kliennya adalah sebuah brand. Nah, itu tuh yang harus paling pertama kali diperhatiin adalah brandnya. Dari visi, misi, filosofi perusahaan, sejarah perusahaan, logo dan produk yang dijual, packagingnya seperti apa, itu sangat penting karena kayak tadi, brand itu punya warna yang pengen ditonjolkan oleh si brand tersebut. Jadi misalnya ada suatu brand yang pengen nonjolin sporty ataupun cantik, elegan. Nah, itu tuh harus ditonjolin di dalam si store-nya. Jadi, itu kenapa kita harus breakdown dulu si brand ini tuh seperti apa sih, apa yang pengen ditunjukin dari si brandnya. Itu juga yang tadi ngaruh misalnya warna-warna apa yang memang harus ada di brandnya itu tersendiri gitu.
eh, untuk menonjolkan dari brandnya warna apa yang harus ada di dalam tokonya. Itu biasanya udah ada guideline-nya. Selanjutnya di sini ada user dan target user. Jadi ini tuh ngaruh lebih ke arah em, hal-hal fungsi ruang apa aja yang dibutuhkan dari suatu toko. Karena mungkin kalau secara garis besar tadi benar zoning tuh dibagi 3, tapi ada beberapa sebagian toko yang mungkin memiliki kebutuhan tertentu. Misalnya dia pengen ada misalnya untuk sebuah kafe atau restoran, biasanya dia ada kebutuhan tertentu, misalnya kayak ruangan bakery. Kan nggak semua restoran harus punya ruang bakery khusus, tapi ada restoran yang pengen punya ruang bakery khusus, ataupun ada restoran yang pengen, ada kafe yang pengen punya ruang roastery dari kopi khusus gitu. Nah, itu harus dicek dan itu target usernya siapa aja sih? Nah, itu harus dicek juga. Jadi target usernya apakah kalangan anak muda atau orang dewasa atau anak-anak itu harus dicek semua karena itu bakal berpengaruh kepada aktivitas yang akan dilakukan di dalam ruangan. Jadi misalnya kalau anak muda mungkin lebih sukanya nongkrong yang gak terlalu formal. Jadi nanti mungkin kita akan memperbanyak sitting room yang outdoor karena sukanya nongkrong banyakan, misalnya gitu di udara kebuka. Tapi mungkin berbeda kalau misalnya anak-anak, berarti kita harus menyediakan misalnya playground. Nah, itu kan ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Jadi itu kenapa target customer memang harus juga ditentukan dari awal dan harus dianalisis dari awal. Terus kalau untuk aktivitas dari staff juga itu kan seperti tadi mungkin ada fungsi-fungsi tertentu yang dia pengen eh ada staff khusus yang harus menjalankannya. Jadi itu juga harus memang dimasukin dari awal. Selanjutnya di sini ada konsep, tema, bentuk, dan warna juga material. Nah, kalau misalnya kita udah dapat dari si brand tersebut dan juga dari target usernya nih mau apa, baru kita bisa masuk, mungkin kita bisa breakdown atau kita bikin mind map, tema apa yang mau kita sajiin. Mungkin untuk beberapa brand, tema itu ataupun bentuk-bentuknya dan juga materialnya bahkan itu tuh terkadang nggak bisa kita otak-atik karena beberapa brand tertentu juga udah punya guideline nih, misalnya tokonya harus semuanya serba kayu. Nah, itu berarti kita nggak bisa otak-atik, tapi mungkin bisa kita adjust aja sesuai sama keadaan si layout kosongan si ruangannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata si klien membebaskan kita bisa analisis dulu nih. Misalnya tadi seperti yang ada pertanyaannya ya, apa yang lagi populer untuk desain toko. Nah, itu mungkin kita bisa analisis sih, bisa analisis dulu, kita bisa cek dulu target pasarnya. Misalnya tadi anak muda nih, anak muda sukanya nongkrong, kebuka, terus nongkrongnya lama gitu. Kira-kira apa ya yang bisa bikin mereka bertahan gitu di suatu retail tersebut dengan tema tertentu biar lebih lama aja duduk di situ. Jadi misalnya kalau misalnya kita kasih warna yang kontras-kontras banget, takutnya kan orang cepet pusing gitu, jadi nggak nyaman. Jadi itu berarti nggak bisa. Tapi kalau misalnya pengennya lebih kayak, oh pokoknya dibikinnya ambience-nya nyaman, mungkin kita bisa larinya ke Japandi, seperti itu. Tapi mungkin kalau yang lagi populer sekarang, eh, jatuhnya lebih ke ini. Ada beberapa coffee shop dan juga toko yang sekarang industrial futur, bukan lebih ke futuristik sih. Jadi banyak mainnya di warna-warna netral seperti putih, silver, seperti itu. Jadi em, bentuk-bentuknya lebih minimalis, tapi dia bisa biasanya ada refleksi-refleksinya dan juga biasanya mainan lampu. Lampunya tuh mungkin ada highlight warna birunya ataupun highlight dari warna si logo-logo si brandnya gitu. Jadi terus ada yang lagi populer juga sekarang mungkin yang lebih pop up warnanya. Jadi mungkin si brand tersebut warnanya kuning. Nah, si tokonya tuh kuning dibikin kontras. Jadi toko dia tuh bakal lebih kontras dibanding toko-toko sekitarnya. Nah, itu juga lagi populer sih sekarang. Jadi itu bisa balik lagi gimana brandnya dan juga gimana target customernya. Nah, terus yang terakhir di sini ada location, layout, dan capacity. Jadi untuk
layout, capacity dan location. Kalau misalnya kita udah tahu nih di atas, kalau untuk biasanya untuk kasus yang beneran, dia tuh biasanya klien langsung minta, misalnya untuk restoran, klien langsung minta harus jumlahnya muat segini. Nah, itu tuh biasanya harus langsung kita layout. Jadi kalau itu biasanya kita nggak bisa nego. Tapi kalau misalnya mungkin bisa, tapi tetap kita harus memperhatikan kenyamanan si customer-nya itu terlebih dahulu kan. Jadi kita dikasih tugas harus muat 50, tapi ternyata cuma muat 40 karena ergonomi ruang. Nah, itu biasanya kita bisa komunikasikan lagi ke si kliennya. Ini cuma muat 40 karena secara dimensi ini bakal nggak nyaman. Nah, ini keputusannya kembali lagi itu biasanya bersama-sama antara si kliennya dan desainernya. Jadi itu memang harus diperhatikan. Dan untuk location seperti biasa, kita tiap lokasi itu pasti punya positif dan negatifnya, dan ini harus dianalisis apa aja sih yang kekurangan dan kelebihannya. Seperti itu. Nanti baru dari semua ini bisa kita simpulkan ke dalam layout ruangan. Jadi nanti kita akan coba bahas. Di sini kita bisa cari referensi nih. Kalau kemarin mungkin udah Pinterest sama ArcDaily udah sempat disebut juga ya sama Katerin. Terus mungkin kakak-kakak kalau khusus retail dan desain retail ini bisa masuk ke sini namanya retaildesignblog.net. Sambil aku tunjukin aja. Jadi kalau di retail design dan blognet ini dia benar-benar khusus biasanya buat ruang-ruang publik. Jadi di sini tinggal kakak-kakak klik aja, ada store design, hotel, restoran, office, healthcare. Ini tinggal kakak klik, terus bisa lihat nih yang lagi trennya apa. Nah ini bisa diceknya di sini gitu. Tapi tren ini kalau yang retail design ini lebih ke seluruh dunia. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu kita bisa target pasarnya seperti apa, bisa kita analisis dulu. Tapi mungkin kalau yang keseluruhan nih, seluruh dunia lagi ramenya desain seperti apa, ini kakak-kakak bisa cek di retail design blog ini. Seperti itu. Terus mungkin yang kemarin tambahan juga, kita bisa cek juga untuk referensi itu ada yang namanya host. Nah, host ini sebenarnya dia banyaknya biasanya dipakai buat rumah. Tapi kalau untuk retail mungkin kita bisa ambil lebih ke sini, lightingnya. Jadi lighting seperti apa sih yang mau kita ambil di retail kita? Nah, bentuk-bentuknya seperti apa yang cocok untuk eh, di retail kita. Jadi misalnya bentuk klasik ataupun bentuk industrial. Nah, ini kita bisa cari inspirasi lampu seperti ini. Ini kita bisa cek dulu di sini. Ada yang namanya house. Selanjutnya di sini ada yang namanya design. Design ini juga sama, dia ada yang interior. Di sini juga kita bisa cek, tinggal dipencet, terus kita bisa lihat-lihat nih, misalnya ini ada coklat shop ataupun top hotel 2024 buat ruang-ruang publik. Nah, ini bisa juga jadiin referensi. Misalnya seperti ini, bisa kita cek. Terus selanjutnya ada Architonic. Ini juga sama, Architonic tuh lebih ke tetap dia kita bisa cek ruang-ruang publik, misalnya seperti office maupun restoran seperti ini. Tapi di sini juga dia ada yang produk. Jadi ini produk apa sih yang mungkin lagi rame gitu, bentuknya seperti apa. Itu bisa kita ceknya di si Architonic ini kita bisa cek. Terus mungkin kalau untuk interior sendiri, kemarin di ArcDaily tuh sebenarnya bisa kita langsung dikategorize. Dikategorize terus di interior design, ini kita tinggal pilih nih, interior desainnya mau interior design lebih kemana? Ke coffee shop, ke restoran, ataupun misalnya ruang publik apa yang mungkin lebih besar cakupannya. Jadi misalnya di sini ada retail interior, tinggal kita klik aja, terus tinggal tunggu ini. Jadi kita bisa lihat juga mungkin year-nya kita paling baru, jadi bisa lihat nih kira-kira tahun yang paling deket tuh lagi ramenya seperti apa sih gitu si ruangan-ruangannya gitu. Itu kalau untuk referensinya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu di chat. Sambil aku kirim lagi link absensinya, mungkin buat yang belum absen sama mau ngingetin, mau bikin story,
eh, biar dapat hadiah nih buat 5 orang nanti di repost sama SketchUp. Mungkin aku mau nunjukin dulu untuk yang ini. Eh, Tadi untuk kenapa brand itu penting. Jadi seperti ini. Jadi untuk brand itu kenapa penting? Karena walaupun misalnya di sini aku punya contoh 3 jenis brand kafe. Walaupun sama-sama kafe, tapi dia ada perbedaan di aktivitas dari customernya. Di mana kafe itu kan macam-macam. Cara analisis kapasitas nyesuaian dengan luasan gimana, Kak? Oke. Kak mau tanya saran untuk bisa nentuin warna. Oke. Eh, aku coba lanjut dulu ke yang ini. Jadi untuk kenapa brand tadi penting itu karena di sini tuh kita bisa lihat masing-masing aktivitasnya kan berbeda. Kalau misalnya di 2 jenis kafe yang pertama kita ada yang dipanggil nih, lalu disajikan di bar ataupun ada yang diantar ke meja. Terus mungkin dari desain guideline-nya tadi yang seperti aku udah sebutin, ada yang ada tema tertentu ataupun misalnya ada yang cuman nentuin warnanya harus kayak gimana atau ambience-nya harus gimana. Ada juga yang memang udah eh, harus banget seperti itu biasanya dia langsung langsung udah ada desain guideline-nya seperti apa yang memang harus diambil. Ini contoh aja analisis ini nggak pasti kayak gini karena ini analisis pribadi. Jadi mungkin dari situ kita bisa dapat kesimpulan nih, misalnya nama brand tertentu apa yang mau diangkat. Misalnya di sini suatu nama brand, terus misalnya mau diangkat ini jatuhnya lebih ke cara buat konsepsi. Biasanya bisa dipakai kayak gini. Misalnya kan ini nama brandnya kita udah tahu nih kita mau bikin brand apa. Terus di sini kita yang mau diangkat apa? Misalnya kalau kasus ini mau yang diangkat lokalitas. Lokalitasnya di mana? Di Jawa Barat karena si site-nya itu, si lokasinya ada di Bandung. Jadi diambil Jawa Barat. Nah, lokalitas apa sih yang mau diambil di Jawa Barat? Jadi yang mau diambil karena fungsinya adalah sebuah kafe, jadi yang diambil adalah tentang kopinya. Lalu gimana sih caranya biar menarik? Nah, kalau gimana caranya biar menarik, sebenarnya ini masing-masing desainer bisa mengangkat beda-beda sih kasusnya. Tapi untuk kasus yang ini aku mau ngangkat karena site-nya itu unik. Dia ada di bangunan heritage dan merupakan bangunan kolonial. Jadi mau ngangkat idenya itu adalah sejarah kopi di Indonesia yang nanti disajikan dalam bentuk kafe gitu. Jadi terus dicari dulu misalnya si konsepnya nih tadi kan sejarah tentang kopi, konsepnya seperti apa sih sejarah kopi, terus idenya apa aja nih yang mau ditampilin di dalam untuk menonjolkan si sejarah dari kopi tersebut. Jadi misalnya di sini akan ada area yang dibuat sesuai sequence sejarah, terus ada juga area interaktif sejarah kopinya, ada galeri pengolahan biji kopi, ada area pengenalan kopi Jawa Barat. Terus ini ada juga area merchandise-nya seperti itu. Nah, ini tuh beda-beda sih tiap desainer. Tapi ini bisa kakak-kakak tulis dulu nih kira-kira kalau dengan konsep seperti ini apa ya yang menarik, apa yang mau dibuat fungsinya berbeda dengan toko lainnya supaya orang tuh datang ke situ. Nah, setelah ide-ide ini jadi, kita bisa bikin mood board. Mood board ini mungkin kita bisa kolase ini dari udah gambar-gambar yang ada, seperti apa sih kira-kira coffee shop yang bakal kita bikin. Jadi misalnya seperti ini mau temanya ada vintage-nya juga, ada heritage-nya. Jadi ini seperti ini apa tempat-tempat kopi tua, terus tapi juga nggak pengen terlalu vintage karena ini tuh target pasarnya anak-anak muda, jadi pengen ada industrialnya juga. Nah, ini bisa kakak-kakak bikin secara mood board. Ini bisa ambil dari Pinterest tadi, terus dipotong-potong gambarnya, terus disatuin seperti ini. Terus mungkin referensinya kira-kira yang udah ada, seperti apa sih kafe-kafe yang kira-kira konsepnya mirip. Jadi misalnya ini ada kafe di Semarang, ini kan konsepnya mirip di bangunan heritage. Ini juga misalnya di mana di Bandung gitu. Ini ada di heritage tuh seperti apa yang udah ada. Nah, kan kita pengen bikin yang belum ada. Jadi mungkin apa yang bisa diambil dari referensi-referensi yang udah ada, tapi apa yang bisa
kita jadiin pembeda gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, kita bikin kira-kira mau seperti ini. Dari sini kita akan keluar yang namanya color, material, and scheme. Nah, jadi di sini itu karena tadi pengen nge-highlight juga material dan corak misalnya tradisional khas Jawa Barat. Jadi mungkin di sini pengen masukin material seperti bambu, ada anyaman bambunya. Terus mungkin ini untuk menentukan warna desain interior mungkin seperti ini. Jadi kita tentuin dulu warna dan material utama yang mau paling banyak di suatu ruangan tersebut. Jadi misalnya kalau ini aku pengen lebih banyak ke warna lebih ke coklat. Nah, dari warna coklat ini di teori desain kemarin juga udah sempat dibahas kalau warna itu ada yang namanya warna komplementer maupun warna analog. Nah, kita bisa nurunin dari situ nih, bisa kita misalnya mainin terang gelapnya dari satu warna. Misalnya ini ada coklat, berarti mungkin turunannya coklat lebih ke coklat tua, terus nanti jatuhnya ke hitam. Terus mungkin ini hijau dari si brandnya karena misalnya tetap harus ada, itu tetap dijadikan aksen dari sebuah ruangan. Jadi mungkin karena warnanya mungkin sebagai desainer kita ngerasa warnanya jauh nih misalnya gimana ya warna si logonya warna brandnya jauh. Nah, itu tuh bisa kita jadiin aksen aja dari sebuah ruangan. Tapi untuk warna si utamanya tetap kita tentuin terlebih dahulu gitu. Jadi kita bisa bikin yang namanya color material di sini ini biar memudahkan. Biasanya kita taruh gambar yang paling besar si warnanya. Terus nanti baru yang kecil-kecilnya adalah warna aksennya seperti itu dan juga material-material aksennya yang mau dipakai. Seperti itu untuk color dan material. Analisis kapasitas dan penyesuaian luasan ruangannya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba bahas dari soal yang bakal kita buat. Jadi di sini nanti akan ada dua kasus. Yang pertama adalah toko pakaian, marketnya 20-35 tahun. Terus dia pakaian dewasa, pria dan wanita. Terus yang dijual ada baju, celana, topi, dan tas. Stylenya bebas selama bisa mengikuti tren anak muda sekarang. Desainnya interaktif dan out of the box. Terus sediakan tempat untuk staff only area, tapi nggak perlu didesain. Dan juga ada case kedua, ada coffee shop dan pastry. Bisa menjadi tempat ngumpul dan hangout, pangsa pasar, mahasiswa, dan pegawai-pegawai muda. Stylenya bebas selama bisa mengikuti tren anak muda sekarang. Terus ada desain out of the box, terus disediakan juga untuk staff only area, tapi nggak perlu didesain. Oke, nah ini nanti kakak-kakak bisa pilih salah satu, mau case 1, mau case 2 bebas untuk dijadikan latihan. Jadi untuk yang sekarang yang aku akan bahas adalah karena kita tadi mungkin di depan lebih banyak bahasnya di toko pakaian. Jadi untuk yang aku akan bahas adalah sekarang untuk di case 2 yaitu coffee shop dan pastry. Nah, jadi di sini nanti kakak-kakak akan dikasih sebuah lokasi besarnya 10 meter kali 10 meter dengan tinggi plafonnya tuh 3 meter. Dan lokasinya ini tuh berada di dalam mall, jadi bentuknya kotak, terus tingginya 3 meter. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah sebagai seorang desainer tentunya adalah analisa lokasi. Jadi untuk analisa lokasi ini sebenarnya yang paling mudah adalah ternyata untuk kasus ini dua-duanya adalah full indoor. Terus plafonnya juga sebenarnya dapat dikatakan tidak terlalu tinggi karena cuma 3 meter. Jadi mungkin kalau kita mau bikin permainan plafon itu harus diperhatikan agar nggak nabrak ke bawah. Terus juga di sini kita bisa lihat karena dia berada di dalam mall, ceritanya di kiri kanannya juga tetap ada store. Ini tuh harus menarik front store-nya karena biar harus menarik orang masuk ke dalam gitu. Nah, mungkin kalau untuk tadi di kasus real untuk di dalam mall, kita juga jangan lupa harus cek peraturan dari mall tersebut. Misalnya juga seperti utilitas dari mall tersebut. Biasanya karena kalau restoran tuh bakal ada titik air dan titik gas juga. Nah, itu tuh harus dicek di sebelah mana biar nanti nggak terlalu jauh kalau misalnya kita harus memindahkan si titik tersebut. Misalnya untuk dapur ternyata nggak mau di sebelah sana, tapi mau dipindah apakah bisa atau enggak itu biasanya harus disesuaikan kembali. Tapi karena ini latihan, jadi ini bebas, benar-benar bebas. Yang penting sesuai kriterianya tadi harus style bebas selama bisa mengikuti tren anak muda dan desainnya out of the box gitu. Jadi ini untuk analisa lokasinya mungkin yang harus di-highlight adalah 3 ini terlebih dahulu.
Nah, jadi untuk tadi menentukan cara analisis kapasitas dan nyesuaiin dengan luasan gimana. Nah, jadi karena tadi kan kita udah tahu nih, luasan kita cuma 10 kali 10. Mungkin kalau gampangnya bisa tadi pakai persenan yang di awal, yang mungkin buat staff berapa, buat generik berapa, dan buat display berapa. Tapi mungkin kalau misalnya kita biasanya untuk restoran sendiri, dapur itu biasanya sudah diminta dari kliennya. Jadi kliennya tuh biasanya mereka sudah punya tim tersendiri dan mereka biasanya udah nentuin tersendiri kebutuhan dapur mereka harus berapa. Tapi karena ini latihan, jadi mungkin kakak-kakak bisa bebas aja nyesuaiin, yang penting dikasih kebutuhannya di sini. Seperti kita lihat di sini ada area staff, dapur, gudang. Terus kita juga bakal bikin station minuman, terus kasir, terus ada display pastry dan roti yang bentuknya island, terus juga ada sitting areanya karena tadi kan diminta bisa buat untuk eh, tempat ngumpul atau hangout seperti itu. Nah, yang pertama itu kita cek dulu si flow of activity-nya. Jadi staffnya masuk, ini kita membayangkan kalau staffnya kerja gimana sih? Jadi ini staff masuk, menaruh barang, restock cleaning, bekerja tuh maksudnya di station masing-masing, baik di dapur maupun di station minuman, terus pulang. Ataupun mungkin nanti ada cleaning dulu gitu. Nah, ini bisa dilengkapin. Semakin ini lengkap, sebenarnya semakin kita kebayang kebutuhan luasan ruangnya tuh seperti apa. Terus di sini juga kita bisa lihat customer masuk, melihat display, ini buat yang di island mungkin milih-milih roti, terus mesen juga bisa langsung ke kasir, terus bayar, terus mereka duduk makan, terus mereka pulang. Nah, karena kita udah punya urutan dari aktivitas dari si usernya, kita di sini bisa masukin nih tadi list kebutuhan ruangnya. Kira-kira kita bisa lihat, oh berarti di display ini kayaknya orang bakal banyak ya. Nah, ini mungkin kita bisa kasih dulu bulatan yang paling besar, display area. Terus mungkin di sini ada sitting areanya, ini tadi pintu masuk, terus kasir kan, oh mungkin orang masih bisa gantian. Nah, ini kakak-kakak bisa disesuaikan sendiri aja sama kasus masing-masing, pengennya kayak apa. Kayaknya kasirnya kan bisa gantian, jadi kecil aja. Tapi station minuman, orang juga ngambil minuman sendiri. Mungkin kalau karena ngambil minuman sendiri, bakal bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini buat coret-coret dulu aja, Kak. Jadi, kira-kira segede apa sih yang paling besar yang mau kakak highlight tuh area apa. Jadi, kalau misalnya untuk kasus ini, aku pengennya nge-highlight area display area. Karena eh, orang pengennya tertarik nih ke area display, jadi biar masuk ke dalam si tokonya, jadi display area ini bakal di highlight. Ini kalau udah dibikin, ini juga mungkin kakak-kakak biar mudah bisa bikin sirkulasi staff sama ini, sorry, harusnya sirkulasi sirkulasi customer. Jadi customer ini bisa lewat mana aja sih, misalnya dari entrance, terus ke display area, terus ke sitting area, terus juga ke kasir sama minuman station. Tapi si customer ini nggak bisa ke area dapur. Jadi yang ke area dapur ini hanya si staff saja. Jadi ini nanti kita bisa, berarti ini harus lebih deket gitu Kak untuk si ruangannya. Jadi di sini bisa dibagi ini zoning publik, yaitu untuk yang si customer bisa masuk, semi publik itu customer bisa masuk tapi kan nggak bisa masuk ke belakangnya. Jadi mungkin di area depannya aja, dan zoning private itu customer sama sekali nggak bisa masuk, hanya staff saja. Jadi setelah dibikin bubble diagramnya, kita bisa bikin yang namanya tabel aktivitas fasilitas. Mungkin kemarin juga udah sempat di-mention sama Katerin. Jadi kita list dulu nama ruangnya apa, ini zoningnya apa, usernya siapa. Jadi kayak ini misalnya dua-duanya bisa nih. Terus aktivitasnya apa? Nah, karena kita udah tahu nih aktivitasnya tadi udah di-list kan, misalnya melihat window display, berarti kita butuhnya window display table. Terus misalnya ini melihat display mengambil roti, berarti ini table display dan seterusnya. Jadi misalnya di sini makan, minum, ngobrol, ada meja makan, kursi dan sofa dan seterusnya. Ini bisa kita list terlebih dahulu seperti ini, termasuk juga sampai private areanya karena eh oke, nanti aku kirim PPT yang ini juga di grup. Terus ini kita bisa masukin nih, misalnya kebutuhannya apa. Nah, seharusnya pasti lebih rinci dari ini. Jadi ini cuma contoh aja. Tapi kalau kakak-kakak bikin lebih rinci itu lebih bagus karena bisa lebih kebayang dan bisa lebih dihitung nih kebutuhan dari si area tersebut apa aja. Nah, setelah kita dapat si tabel ini,
kita bisa, kalau cara paling mudah itu aku biasanya bikin grid dulu. Jadi kalau ini kan tadi 10 kali 10, aku bikin gridnya ini 0,5 meter kali 0,5 meter. Karena kan kalau misalnya dia cuma 10 kotak, bisa juga sih, itu tergantung preferensi masing-masing. Tapi kalau misalnya buat aku paling gampang di kotak-kotak dulu, terus kita tadi tentuin nih. Kayak tadi misalnya kita lihat ini ada 3 kan, paling dekat kemana sih? Jadi area dapur. Apakah area dapur ini harus langsung nyambung ke display area atau bisa lewat ke minuman station atau kasir dulu? Nah, di sini kita bisa lihat karena ini berupa mall, jadi pintu masuknya tuh ada di sisi depan, di sisi bawah sini, entrance. Nah, di sisi bawah ini berarti kita bisa masukin dulu yang zoning-zoning publik yang bisa diakses hanya oleh si customer. Lalu selanjutnya di layer kedua ada layer yang bisa diakses baik oleh customer dan staff, dan yang di paling dalam adalah untuk layer yang bisa diakses oleh staff saja, karena memang pengennya yang bisa ke dalam hanya staff saja. Jadi kayak ditaruh di paling dalam biar customer tuh hanya di bagian depan. Nah, ini tuh sebenarnya bisa disesuaikan lagi. Misalnya kakak pengen private-nya di sebelah kiri semua, nanti ini ditutup juga bisa. Jadi ini bisa disesuaikan sebenarnya. Tapi ini aku coba yang paling gampang. Nah, misalnya di sini kita udah di kotak-kotak nih, ini per 0,5 meter si zoningnya. Untuk kebutuhan luasnya sendiri, tadi biasanya kalau untuk retail seperti restoran, karena tadi emang sudah ada kebutuhannya dari sebuah brand, mereka bakal ngomong misalnya butuh dapurnya 150 meter persegi. Nah, itu biasanya kita langsung plot dulu untuk dapur, gudang, dan ruang staff. Baru yang nanti sisanya itu baru mengikuti, biasanya seperti itu. Biasanya untuk si kapasitas dari orangnya juga, itu juga udah diminta dari si brandnya. Kalau misalnya belum, seperti ini, misalnya ini kan ceritanya kita bebas, benar-benar bebas. Nah, ini kita bisa kira-kira aja nih selama memang proporsional. Misalkan ruang staff di sini, karena kan tadi mau ngasihnya cuman loker-loker aja, sama mungkin nanti ada meja sedikit sama kursi. Jadi kita bisa kasih misalnya di sini 6 kali 3 kali 2,5 misalnya. Nah, ini tuh taunya gimana? Ini balik lagi tadi ke human ergonomi. Selama ergonominya masih bisa, kita bisa plot di sini gitu. Jadi misalnya karena aku tahu ruang staff pengennya cuman buat loker staffnya aja, jadi nggak butuh ruangan terlalu besar. Jadi cuma dikasih segini. Sedangkan untuk gudang, karena ceritanya ini lebih ke cafe dan pastry, bukan yang sebenarnya bukan yang restoran banyak jenis macam makanannya, jadi gudangnya kecil juga, mungkin lebih diperbesarnya di area dapur, karena dia harus menyiapkan si roti-rotinya, harus baking segala macam. Nah, untuk luasan dapurnya segimana, mungkin kalau misalnya nggak ada permintaan, ini kita bisa ngitung dari jumlah alat yang mau dipakai. Tapi kita harus tahu juga, misalnya untuk sebuah bakery nih, itu butuh 2 oven. Nah, ovennya segede apa? Nah, ini kita bisa plot nih. Ini kan udah ada kotak-kotaknya, mungkin kita bisa plot dulu. Bisa kita cek dulu dimensi ovennya segede apa. Misalnya dimensi ovennya 1x2 misalnya. Berarti kita bisa plot di sini 1x2 segimana. Nanti kita bisa lihat nih kebutuhannya cukup nggak. Kalau nggak cukup mungkin bisa kita geser. Jadi ini masih garis besar aja. Terus mungkin ini bisa diplot untuk bar minuman dan kasirnya, karena pengennya di bar minuman ini juga nanti ada kursi-kursi, jadi mungkin bar minumannya lebih panjang, sedangkan kasir sedikit aja di dekat pintu masuk. Terus di sini dikasih area makannya tuh di dekat teras, karena kan sekarang di mall juga banyak yang area depannya ini tuh ada area displaynya, tapi juga ada area terasnya, jadi tetap ada ornamen-ornamennya tertentu buat menarik pengunjung, tapi dia juga tetap bisa makan di area makan. Nah, ini bisa kita taruh di sebelah sini. Lalu untuk di tengah, untuk display pastry, tadi mungkin si dimensinya, karena kan dia pastry kecil-kecil, jadi mungkin si lebar mejanya cukup cuman 1 meter buat depan belakang. Berarti 1 meter kan kita butuhnya 2 blok nih, berarti sekitar segini. Mungkin kita butuhnya kan 2 blok, jadi kita bisa kira-kira misalnya plotnya segini. Nah, sisanya buat sirkulasi. Sirkulasinya cukup nggak nih? Cuman berarti ini kan
sekitar 75 cm. Kalau misalnya merasa, oh sirkulasinya sempit ya, berarti ini harus dikecilin nih, meja pastrinya nggak bisa 1 meter. Karena kan pastry juga butuhnya mungkin nggak besar, terus ceritanya ini juga kafe kecil, jadi mungkin si mejanya ini bisa kita kecilin aja, butuhnya cuman 50 cm, sisanya jadi sirkulasi, seperti itu. Biar orang nyaman, kalau misalnya ada orang yang di sini, dia tetap bisa lewat. Jadi ini bisa digeser-geser lagi gitu sih Kak, kalau untuk eh apa namanya, untuk si kapasitas dan dari luasan ruang. Jadi memang yang harus pertama harus pastiin dulu apakah ada ketentuan-ketentuan khusus yang memang wajib untuk apa namanya, untuk si brand tersebut berjalan gitu. Karena seperti brand baju juga, dia juga sebenarnya ada ketentuan khusus. Jadi misalnya gudangnya harus dalam luasan berapa, karena sebenarnya mereka sendiri juga udah tahu sih, misalnya dengan luasan segini, tokonya kira-kira harus muat segini, biasanya brand tuh udah tahu. Jadi memang brand tuh udah ada permintaan seperti itu. Kalau misalnya nggak tahu, bisa kita hitung tadi dari tabel aktivitas fasilitas ini, mungkin di fasilitas ini bisa kita lebih detailin nih, misalnya meja makan besarnya 70 kali 80, sedangkan kursi sofanya kursinya 45 kali 45. Kalau mungkin kita nggak ada target nih harus berapa masuknya, ya kalau kayak gitu berarti yang penting nyaman, berarti kita bisa langsung plot-plot aja nih masuk-masukin si furniturnya. Tapi kalau misalnya emang udah ada kapasitas tertentu yang harus dicapai, mungkin apa yang harus bisa di-adjust, mungkin si display pastrinya ini dikecilin atau bar minumannya dikecilin. Gitu sih, Kak. Itu untuk paling, oh sama ini satu lagi, eh untuk kita juga jangan lupa kalau misalnya kita membawa suatu nama brand, kita untuk referensi, jadi kan kalau tadi mungkin referensinya lebih ke referensi bebas, kayak cari dari Pinterest ataupun website-website retail yang tadi. Tapi kalau kita misalnya bawa satu dari brand, misalnya brand tersebut dulunya nggak bikin ke kita, nah itu kita bisa analisis juga dari toko-toko mereka sebelumnya. Jadi mungkin nggak semua brand bakal ngasih foto-fotonya, jadi mungkin kita bisa cari di Instagramnya si brand tersebut, toko-tokonya seperti apa, atau mungkin kalau toko-tokonya ini tersebar di banyak kota, kita bisa cek juga nih di kota lain si tokonya tuh seperti apa sih, terus memang yang mau di-highlight dari si toko tersebut apa, gitu. Paling hari ini seperti itu, eh, mungkin untuk soal nanti akan di-share atau mungkin ini mau di-capture terlebih dahulu biar kakak-kakak bisa kira-kira nih mau case 1 atau case 2. Terus ini masih ada berarti 20 menitan lagi, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol aja nih, mungkin bisa on mic atau eh apa, ketik di kolom chat. Gimana nih? Sementara aman nggak? Kak, berarti kita boleh ya bebas kira-kira mau desain dari brand apa. Kalau untuk ini ya kasus yang sekarang case 1 atau case 2. Sebenarnya eh, ini nanti bakal untuk detail pengerjaan tugasnya mungkin nanti akan di briefing lagi sama Kak Topan atau Kak Kiki di grup. Jadi nanti mungkin keterangannya akan lebih lengkap di sana sih. Karena nanti SketchUp-nya terus si soalnya juga bakal dikirim ke sana. Jadi eh, untuk kumpulnya kapan nanti kita tunggu info dari Kak Kiki sama Kak Topan ya, berupa apanya juga. Untuk desainnya bebas mau dari brand apa? Hmm, sebenarnya bebas sih, cuman mungkin kalau eh, karena ini bebas, sebenarnya lebih enak kalau benar-benar bebas kita bikin brand sendiri. Jadi kita juga nyoba mungkin eh, tadi jadi visual merchandise dari si brand yang mau kita bikin nih. Jadi kan kalau misalnya kita ngambil dari suatu brand yang udah ada, kadang kan kita terbatas nih. Tapi mungkin karena ini juga masih bebas, mungkin kakak bisa
lebih explore kalau misalnya kakak bikin brand sendiri gitu. Boleh fiktif. Em, yang penting ini sih Kak, stylenya bebas selama ngikutin tren anak muda gitu. Cara penentuan titik lampu biasanya gimana Kak? Eh seperti yang tadi, kalau untuk penentuan titik lampu tuh bener-bener nggak ada yang bener-bener baku. Jadi biasanya kita harus lihat dulu lampu apa yang mau kita pakai, wattnya berapa, karena kan beda beda watt bakal beda terang gelapnya juga dari suatu lampu ke suatu ruangan karena kan ketinggian plafon segala macam itu juga ngaruh. Jadi titik lampu sih biasanya untuk yang general pasti disebar di seluruh ruangan, tapi mungkin tipe lampunya kalau yang tadi hanya di sirkulasi itu bisa lebih redup dibanding di yang display-display eh, yang atasnya display itu memang harus lebih terang. Nah, yang pasti di atas display-display tersebut biasanya kalau untuk retail pasti ada lampu-lampu spotlightnya itu sih yang pasti. Tapi untuk penentuan titik lampunya sebenarnya nggak ada aturan yang baku. Ada, tapi mungkin harus dihitung kalau misalnya memang benar-benar mau dihitung gitu. Ada aplikasinya sih biasanya. Buat latihan ini buat gambarnya aja atau lengkap bikin preseden beserta zoning gitu kayak stupa. Eh nanti mungkin briefing lengkapnya bakal di briefing lagi sama Kak Topan atau Kak Kiki ya. Jadi biar kita juga sama bareng-bareng. Jadi nanti untuk soal lengkapnya bakal dikirimin lebih lanjut di grup dan info lebih lengkapnya gitu. Tapi mungkin buat penutupan nih, ini sisa 24 menit. Oke, sama-sama. Em, ini udah di capture dulu. Mungkin kalau ada yang mau sambil mikir nih, sambil coret-coret, kira-kira bikin apa, udah aman belum? Mau di capture. Aku sambil bagi link absensi ya, takut ada yang belum. Yang belum isi link absensi mungkin bisa diisi nih. Kita udah mau di penghujung acara. Jadi ini soalnya nanti ada dua, kakak-kakak bisa pilih salah satu dengan lokasinya seperti ini. Gitu. Jadi untuk seperti kapasitas baju atau misalnya harus segimana banyak displaynya, nah itu benar-benar bebas sesuai kreativitas aja. Brandnya juga kalau menurut aku lebih enak fiktif karena lebih bebas juga untuk ngerjainnya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu untuk sambil menunggu ada yang mungkin lagi udah coret-coret nih kira-kira mau bikinnya kafe atau toko baju. Mau tanya Kak, nanti hasilnya harus di-rendering nggak? eh Nanti karena abis kelas ini kan nanti ada kelas Vire juga ya. Jadi mungkin nanti untuk kelengkapan pengumpulannya apa sama sih. Nanti bakal diumumin lagi di grup gitu. Oke. Eh, karena tadi baru 3 orang yang dapet. Sekarang dua dua orang lagi untuk mendapatkan hadiah nih. Selain kalau tadi yang udah story juga jangan lupa tag ke SketchUp Indonesia, 2 orang lagi. Mungkin aku mau tanya tentang yang pertama, em, jadi hal-hal penting apa yang harus dicek terlebih dahulu sebelum mendesain sebuah toko retail? Boleh on mic nih buat orang pertama. Siapa nih yang mau sebutin minimal 3 deh. Kan tadi banyak. Ada nggak nih yang mau dapat hadiah nih? Boleh raise hand atau langsung on mic. Atau enggak 2 deh, minimal 2. Boleh nih sebutin dari apa sama apa gitu. Lumayan nih hadiahnya. Ada hadiahnya nih. Oke, Kak Roland boleh. Menembak ke atas dulu, Halo, memberi peringatan, Halo Kak, atau mungkin malam. menembak coba mau nyoba dulu nih. Ya boleh Kak.
Boleh, maaf, boleh diulang lagi tadi pertanyaannya? Hal apa jadinya yang sebutin minimal 2 poin, hal apa yang harus diperhatikan waktu mendesain toko retail. Oke, kalau untuk di awal yang harus diperhatiin adalah yang pertama kita harus menentukan dulu area yang umum, area semi private dan yang private. Terus harus ditentukan lagi pengkotak-kotakannya juga harus jelas lah, artinya mana area pintu masuk, mana area display, mana area tempat kalau toko baju ya mana area fitting. Nah itu harus dikotak-kotakan dulu supaya jelas kita tuh mau desainnya seperti apa gitu. Jadi artinya jangan sampai kecampur aduk gitu. Tahu-tahu masuk langsung pintu fitting kan nggak lucu gitu kan. Mungkin itu ya yang bisa di. Oke Kak, makasih banyak. Nanti boleh ngehubungin Kak Topan ya Kak buat nomor rekeningnya. Oke, thank you Kak. Makasih Kak. Oke, Kak Nurul mau coba jawab juga dengan pertanyaan yang sama. Tapi jawabannya Mungkin yang beda ya. ya, Halo? ya Eh, boleh ya, Kak. mungkin yang perlu diketahui dulu luasan ruang sama kapasitas kali Kak ya. Oke, kenapa Kak? Boleh. Karena ini menentukan juga gitu pembagian ruangnya seperti apa. Kalau misalnya ruangannya luas masih enak ngebagi-baginya, tapi kan kalau ruangannya terbatas itu yang tantangan besarnya. Jadi harus tahu dulu kapasitas ruangnya sama luasan ruangnya seberapa. Oke Kak. eh Oke Kak Nurul, makasih banyak jawabannya. Nanti boleh hubungin Kak Topan ya Kak. Oke Kak, makasih Kak. Iya, mungkin ada yang mau bertanya lagi sambil menunggu. Jangan lupa ya teman-teman isi absen. Nanti nggak ke absen. Mungkin sambil nunggu Kak, nih. tolong Ya, tanya. boleh. Untuk interior kan berarti penataan lampu dan display kan dari kita. Apakah kita juga harus menghitung total kalkulasi daya yang digunakan atau itu gimana ya? Kan Eh, tadi bu- sempat tersinggung masalah penataan lampu, terus tadi apa ada lux. buat tugas ya Kak. Ya, Oh, buat tadi tugas kan gak usah Kak. bukan, Hah? bukan, Oh, bukan buat tugas sih. Maksudnya nanti kalau oh misalnya kita dapat keseluruhan. klien, misalkan nih, ini kita harus menghitung-hitungnya juga nggak? Kira-kira total daya lampu yang digunakan untuk display berapa atau itu nanti ada urusan kontraktor? Eh, Biasanya tergantung sih Kak, balik lagi. Jadi mungkin kalau yang kita desainnya mungkin brandnya biasanya belum besar. Biasanya itu kita yang tentukan sih Kak untuk jenis lampu dan mungkin kan karena daya kan mungkin apalagi kalau misalnya di dalam mall pasti dia nggak bisa benar-benar bebas kan Kak. Jadi pasti ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah itu biasanya kita harus ngikutin sih Kak. Jadi dari mallnya sendiri biasanya udah ada ketentuan. Misalnya maksimal lampu yang bisa dipakai kayak apa itu udah ada ketentuannya. Tapi kalau misalnya kita biasanya kerjasama sama brand-brand tertentu, biasanya mereka sendiri tuh udah ada pakemnya Kak dari dianya gitu. Jadi misalnya untuk General Light sendiri memang mereka misalnya pakai lampu merek apa dengan watt berapa itu biasanya udah ada gitu sih Kak. Jadi biasanya desainer udah langsung ada listnya. Mereka biasa pakai lampunya merek apa dengan watt berapa. Tapi kalau misalnya nggak ada, kitanya yang harus tahu sih Kak. Memang kalau eh, misalnya dengan kondisi plafon segini harus dapat terangnya sampai segimana gitu. Tapi biasanya kalau untuk retail sendiri jarang sih Kak yang kayak misalnya sampai nanti dia cek pakai luxmeter harus segini gitu. Yang penting biasanya ada kayak misalnya kafe gitu. Yang penting kan gak gelap biar orang tuh tetap bisa makan dengan nyaman gitu. Nah, itu mungkin biasanya sama kontraktor juga pasti ngobrol lagi Kak kalau misalnya memang ada yang kurang cocok atau misalnya kira-kira masih gelap biasanya gitu Kak. Jadi memang gak ada pakem khusus yang kayak oh kita harus ngitung nih dayanya atau enggak. Nah, itu nggak ada sih karena mungkin
Bisa jadi juga kalau misalnya scope-nya lebih besar, biasanya ada lighting designer atau konsultan MA-nya sendiri sih Kak, gitu kalau untuk di dunia nyata. Seperti Oke, itu. berarti nggak seluruh dari interior designer itu yang menghitung kalkulasi semuanya ya. Biasanya kita kerjasama sama konsultan MA, tapi balik lagi mungkin gimana proyeknya ya Kak. Karena kan kalau untuk retail kan kebutuhannya juga banyak ya. Mungkin ada power outlet, terus apalagi kafe. Kafe kan pasti di tiap tempat duduk kemungkinan besar bakal ada power outlet. Nah, itu pasti kita bakal kerjasama sama konsultan MA juga, Kak. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan terakhir. Mungkin sebelum kita beres, kita bisa eh, foto bareng dulu nih. On cam dulu yuk teman-teman buat foto bareng. Page 1, page 2, yuk ditungguin. Sebelum kita istirahat nih, tidur. Oke, aku foto dulu ya untuk page 1. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Aku masukin dulu ke grup. Untuk page 2, 1, 2. Oke, untuk page yang terakhir, page 3. Oke, makasih semuanya. Eh, mungkin ada yang mau bertanya lagi yang terakhir atau udah semua? Oke. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan tambahan bisa langsung di grup aja. Terus nanti juga soal dan SketchUp-nya nanti diupload ke grup dan juga ketentuan-ketentuannya. Paling segitu aja hari ini. Besok kita bakal masuk mulai ke latihannya. Kita bakal bahas lebih ke SketchUp-nya karena hari ini banyaknya teori. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Selamat istirahat teman-teman. Makasih ya semuanya. Nanti dikirim ya sisanya semua modul-modulnya. Makasih. Makasih, Kak. Ya, selamat malam semuanya. Aku izin end meeting ya teman-teman. Makasih.